yang cukup kompleks ya terkait gizi dan akses terhadap pangan yang bergizi bagi semua lapisan masyarakat. Nantinya acara webinar ini akan dipandu oleh Mbak Irma Tambunan dari Kompas, dan kita juga akan mendengarkan pandangan dari para pakar dan akademisi ya, yang akan memberikan wawasan mendalam untuk kita mengenai pentingnya memahami gizi yang seimbang dan memanfaatkan potensi pangan lokal tentunya gitu. Kearifan budaya dalam pangan lokal mungkin adalah salah satu aset berharga yang kita miliki. Indonesia begitu luas, negara kita begitu luas, kita memiliki banyak potensi. Eh, Cuman apakah pemerintah juga telah memanfaatkannya dengan baik? Kita mengetahui ya banyak persoalan juga yang terjadi. Dan apakah kita mampu, pemerintah sendiri tentunya, pembuat kebijakan mampu mengintegrasikannya ke dalam program-program yang memang mendukung kesehatan masyarakat. Harapannya adalah diskusi ini bisa menghasilkan ide-ide peliputan ya, terutama untuk teman-teman jurnalis dan juga mungkin solusi yang cukup membangun ya untuk meningkatkan kesadaran mengenai gizi di masyarakat gitu, terutama di generasi muda tentunya. Kita mengetahui saat ini pemerintah sedang sedang menjalankan program makanan bergizi gratis. Eh, Sedikit flashback saja bahwa saat ini SISC juga akan untuk tahun 2025 akan memulai beberapa program baru. Salah satunya juga kita memberi kesempatan bagi teman-teman jurnalis nantinya untuk terlibat dalam pengembangan website di SISC, terutama untuk membantu penulisan penulisan artikel. Tetapi itu masih akan kita coba rancang dahulu tahun ini, mungkin dalam waktu dekat akan segera kita rilis. Jadi jangan lupa untuk terus mengecek medsosnya SISJ, terutama di Instagram dan grup-grup SISJ untuk kesempatan-kesempatan bagi teman-teman jurnalis untuk bisa terlibat dalam program SISJ ke depannya. Ada workshop juga dan juga ada fellowship juga nantinya, insya Allah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya. Semoga kita bisa berkolaborasi bersama dan membuat perubahan yang ya bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada moderator Mbak Irma Tambunan untuk mulai menjalankan webinar ini, mulai menjalankan untuk memandu webinar ini, termasuk kepada Prof. Ali dan Bu Repa. Demikian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bang Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan semoga kita semua dalam kondisi sehat dan berbahagia. Terima kasih teman-teman yang sudah berkumpul di ruang webinar kita pagi ini. Sesuai dengan rencana kita akan mengadakan webinar bertopik gizi dan kearifan pangan lokal dan hubungannya dengan program makan bergizi gratis. Seperti kita ketahui bersama bahwa sejak awal tahun ini kita telah mengikuti program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah, yang mana itu juga menuai banyak pro, kontra, anak-anak yang senang karena mendapatkan makan siang gratis, tetapi ada juga yang mengkritik. Di setiap program memang selalu ada pro kontranya. Nah, program makan bergizi gratis ini adalah satu dari program yang dikawal langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden. Harapannya ini adalah memberikan anak-anak gitu di Indonesia memiliki sumber daya yang lebih baik ke depannya. Nah, telah hadir di sini dua narasumber kita, Bapak Profesor Ali Komsan dan Kak Reva Kustipia. Mungkin nanti di kesempatan pertama kita berikan ke Ali dulu ya Pak ya.
Nanti Pak Ali akan memberikan paparan terkait dengan konsep dasar gizi dan pentingnya pemenuhan makanan bergizi di tahapan kehidupan ya Pak ya. Lalu bagaimana tantangan implementasi program makanan bergizi gratis ini di Indonesia dan peran pangan lokal sebagai solusi pemenuhan gizi yang berkelanjutan. Lalu nanti akan dilanjutkan oleh Kak Reva untuk membahas seperti apa kearifan lokal dalam praktik konsumsi dan produksi pangan masyarakat Indonesia. Dilanjutkan dengan bagaimana hubungan budaya dan ketahanan pangan dan strategi mengintegrasikan pangan lokal dalam kebijakan nasional. Sebagaimana kita ketahui, kedua narasumber kita ini memang yang orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Prof. Ali Komsan ini sudah malang melintang ya Prof ya, dan sudah banyak sekali artikel yang tayang terkait dengan gizi dan kesehatan masyarakat, pangan dan gizi. Di Kompas sendiri artikelnya sudah banyak sekali ya Prof, sekitar 350-an artikel juga di media Indonesia, Republika, dan berbagai media nasional lainnya. Dan Prof sehari-harinya juga mengajar di IPB sejak tahun 1984 dan saat ini merupakan guru besar pangan dan gizi sudah sejak 2001 lalu. Oke, mungkin kita berikan kesempatan pertama untuk Prof Ali. Silakan Prof, waktunya sekitar 20-25 menit Prof. Mungkin bisa dimulai dari sekarang paparannya langsung ya Prof ya. Silakan Ya, Prof. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Saya mengucapkan terima kasih kepada Organisasi Jurnalis Sains Indonesia. Pagi hari ini kita akan sharing mengenai bagaimana pemenuhan gizi dalam program MBG dan kaitannya juga nanti dengan gizi dalam siklus kehidupan. Jadi kita mengetahui bahwa saat ini isu gizi nasional yang masih akan mendapat sorotan adalah tentang stunting, ya. Tetapi sebenarnya kalau kita cermati persoalan-persoalan gizi itu ada di berbagai siklus kehidupan atau kadang-kadang kita menyebutnya gizi dalam daur kehidupan. Ya, oleh karena itu sebenarnya program-program gizi tentu tidak hanya menyasar kepada anak-anak balita yang selama ini kita cermati memang memperoleh perhatian serius dari pemerintah. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada istilah bumil, ibu hamil, kek, kurang energi kronis. Kemudian wanita usia subur, kurang energi kronis. Nah, mereka-mereka yang mengalami problem gizi di usia seperti ini akan berpotensi melahirkan bayi BBLR, berat badan lahir rendah, yaitu berat badan kurang dari 2,5 kg, yang nanti berpotensi untuk stunting di kehidupan berikutnya. Nah, tetapi stunting itu sendiri bisa juga pada saat lahir stunting apabila berat panjang lahirnya kurang dari 48 cm. Nah, kemudian ketika mereka menginjak usia balita, mereka terancam masalah kekurangan energi protein. Ketika usia remaja, usia sekolah, ada persoalan anemia, ya, tetapi juga persoalan stunting, dan demikian seterusnya. Sampai seseorang menginjak usia lanjut juga mempunyai problem yang terkait dengan gizi. Sehingga kalau kita lihat pertumbuhan anak-anak Indonesia dibandingkan standar WHO yang warnanya biru, maka pada saat mereka lulus SMA, itu ada gap 12,5 cm dari aspek tinggi badannya, yang mengindikasikan bahwa gap ini semakin melebar sejak usia 0 bulan sampai usia 18 bulan. Sementara untuk perempuan itu gapnya 9,8 cm. Jadi sebenarnya ketika anak-anak ini tumbuh dalam situasi kecukupan gizi yang baik, sebenarnya potensi-potensi sesuai rujukan WHO ini bisa terkejar. Kita sudah memahami bahwa stunting ini adalah kekurangan gizi kronis. Media massa lebih sering menggunakan istilah tengkes, ya, tengkes. Ini semuanya kaitannya adalah dengan urusan tinggi badan. Jadi kita mengukur tengkes atau masalah stunting ini tidak ada kaitannya dengan berat badan, tapi ukurannya adalah tinggi badan.
Kadang-kadang ada yang menggunakan istilah stunting, stunted, pengkes ya. Tapi semuanya itu adalah hal-hal yang mencerminkan adanya gangguan gizi, kekurangan gizi kronis ya sejak janin dan kemudian dalam masa pertumbuhan. Untuk mengatakan seorang anak stunting itu ada referensinya, yaitu berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan. Misalnya di sini anak umur 1 tahun itu stunting apabila kurang dari 71, perempuan kurang dari 68,9. Ini umur ini ada rinciannya untuk setiap bulan pertambahan umur di peraturan Menteri Kesehatan ini, dan ini biasanya bisa sudah menjadi program di puskesmas ya, sehingga kader gizi di puskesmas, tenaga pelaksana gizi itu ketika mendapat laporan dari kader gizi atau bidan desa ada anak umurnya sekian, kemudian tinggi badannya sekian atau panjang badannya sekian, maka dia bisa kemudian menentukan anak tersebut stunting atau tidak stunting. Nah, yang sering menjadi pertanyaan, apakah stunting ini karena faktor keturunan? Jadi ternyata tinggi badan itu dipengaruhi oleh faktor keturunan hanya 4-7%. Berarti kurang dari 10%. Tapi sisanya itu lebih banyak oleh faktor lingkungan, yang antara lain adalah pola asuh makan yang diberikan oleh anaknya. Sehingga kalau sekarang kita bisa melihat ada orang tua bapak ibunya tidak terlalu tinggi, tapi anaknya bisa jauh melebihi orang tuanya, itu adalah karena pola asuh yang baik dan kecukupan gizi yang dipenuhi dari orang tuanya. Ini adalah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak-anak Indonesia, baduta, balita, anak usia sekolah, ya SMP, SMA. Ini kalau kita lihat problem yang dihadapi itu ada underweight dan stunting. Ini yang relatif menonjol. Stuntingnya kalau kita lihat itu berkisar dari 18% sampai 24%. Jadi oleh karena itu kita jangan menganggap bahwa stunting itu adanya di balita saja, tetapi juga pada anak-anak usia sekolah. Sehingga kalau sekarang pemerintah meluncurkan program makan bergizi gratis dan itu salah satu targetnya adalah mengentaskan stunting, itu mudah-mudahan bisa terwujud, di mana kita akan semakin dapat mengurangi prevalensi stunting di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana kita bisa memutus mata rantai stunting, yang pertama adalah providing food subsidies, memberikan bantuan pangan, improving sanitation, dan alleviation poverty. Mengapa alleviating poverty ini penting? Karena ini penelitian saya mengungkapkan kalau keluarga itu miskin, maka peluang mempunyai anak balita ini 40%, tetapi kalau tidak miskin 14,3%. Jadi kemiskinan ini bisa membawa pada problem gizi yang sekarang dihadapi oleh anak-anak Indonesia. Providing food subsidies ini sudah dilakukan pemerintah antara lain sekarang dalam bentuk makan bergizi gratis. Improving sanitation itu program-program pemerintah untuk meningkatkan jamban keluarga menjadi jamban yang lebih sehat, tidak ada lagi buang air besar sembarangan, itu merupakan upaya pemerintah melalui improving sanitation. Nah, kalau kita perhatikan apa yang dianjurkan oleh WHO, kalau suatu negara punya malnutrisi 15% atau lebih, maka harus ada bantuan makanan kepada bayi dan balita, terutama dari keluarga miskin. Ya, jadi kalau menurut Riskesdas 2018, persoalan gizi kurang gizi buruk itu 17,7%, dan stunting menurut SKI 2023 itu adalah 21,5%. Jadi kalau kita mengikuti anjuran WHO nih, harapannya kita bisa memberi makanan tambahan yang harus ditujukan kepada anak-anak terutama dari keluarga miskin. Ini adalah apa yang dilakukan oleh Posyandu di Amerika yang disebut Women, Infant, and Children. Mereka memberi voucher senilai 1 juta per bulan kepada setiap anak balita dari keluarga miskin. Jadi yang ikut Posyandu di Amerika itu hanya dari keluarga miskin. Kalau nggak miskin, dia nggak boleh ikut Posyandu ini. Karena Posyandu ini hanya memberikan voucher dan nanti setiap 6 bulan ada pengukuran tinggi badan dan berat badan. Voucher ini bisa ditukar dengan susu, telur, sereal, orange juice, cheese, dan sebagainya. Yang kalau kita lihat bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, untuk buah sayur bisa dibeli. Kemudian ini ada keju. Susunya aja hampir 12 liter. Jadi setiap anak ini memperoleh susu hampir setengah liter setiap hari. Ya, hampir setengah liter, 400 cc lah. Ya, kemudian ada whole grains, ya, kemudian yogurt, kemudian peanut butter. Peanut butter itu menjadi ini makanan penting bagi anak-anak di sana. Mungkin mereka makan roti menggunakan peanut butter dan sebagainya. Kemudian ada orange juice. Nah,
Di Amerika juga ada program food bank, ya, di mana setiap keluarga miskin itu bisa mengakses 1 troli makanan yang senilai $65 atau 1 juta, dan mereka bisa mengunjungi food bank itu 2 kali sebulan atau bantuan 2 juta per bulan. Tetapi kalau food bank di Indonesia itu biasanya berisi food waste, ya, makanan-makanan sisa yang sudah tidak termakan. Tetapi di sana berupa makanan-makanan yang masih baru yang bisa dikonsumsi oleh orang-orang miskin. Nah, stunting ini kaitannya dengan kualitas SDM sangat tinggi. Ada yang terkait dengan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif, anaknya menjadi kurang cerdas, gangguan metabolik pada usia dewasa, di mana anak-anak stunting ini kalau dewasa dia mudah menderita diabetes, obesitas, stroke, dan penyakit jantung. Jadi, problem yang dihadapi stunting itu terkait dengan kualitas SDM di masa yang akan datang. Dan kalau kita lihat di sini, persoalan gizi kurang atau infeksi itu akan menjadi beban bagi negara kita, karena akan melahirkan SDM bermutu rendah. Sebaliknya, kalau gizinya cukup, maka dia akan menjadi aset pembangunan. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita tentu sudah mendengar ya, bahwa ada yang disebut dengan PISA, Program for International Student Assessment, di mana anak-anak usia 15 tahun diukur kemampuan matematik, membaca, dan sains. Dan ini sudah dilakukan di 70 negara di dunia. Pertanyaannya, apakah kurang gizi stunting di Indonesia itu menyebabkan anak kurang cerdas diukur dari program PISA ini? Pada tahun 2012, Indonesia ini menduduki peringkat 64 dari 65 negara. Ya, berarti kita terburuk ke 64 dari 65 negara. Ini dilihat dari nilai matematika, membaca, dan sains. Kita semuanya jauh lebih rendah dari negara-negara tetangga kita, Shanghai, Singapura, dan Hong Kong. Nah, pada tahun 2022, skor PISA matematika 355, tapi rata-rata dunia 472. Membaca 347, rata-rata 476. Tetapi posisi kita sekarang itu sudah lebih baik, 15 terendah. Ya, dari 81 negara kita berada pada posisi ke-66. Nah, oleh karena itu, kemudian ada statement UNESCO yang menyebutkan Indonesia ini urutan kedua dari bawah soal literasi. Artinya minat bacanya sangat rendah. Ya, ada informasi bahwa orang Jepang ini kalau beli buku katanya 1 tahun 8 buku, 8 judul. Korea itu 1 tahun 4 judul. Orang Indonesia itu beli buku 17 tahun sekali. Jadi kalau dia menikah sampai dia pensiun usia 54, 55, itu hanya punya 3 buku. Ya, sehingga ada ini dari Kompasiana, orang Indonesia ini malas membaca, tapi cerewetnya minta ampun kalau di media sosial. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, saya mempunyai asumsi bahwa kurang gizi stunting salah satunya karena tidak mampu mengkonsumsi pangan hewani. Nanti akan saya tunjukkan data sejauh mana kita mengkonsumsi telur, susu, daging sapi, daging ayam, yang semuanya ini masih rendah. Sehingga apa dampaknya? Kemampuan berpikir rendahnya jadi tinggi, ya. Terlalu memikirkan hal yang tidak penting, kurang memikirkan hal yang penting. Dan itu kalau kita lihat data dari TIMSS, meskipun data lama, lower order thinking skills, anak-anak Indonesia ini jumlahnya 78%. Tetapi anak-anak di negara tetangga kita itu 15, 14, 12, dan 10%. Jadi anak-anak kita ini hanya bisa memecahkan persoalan-persoalan yang relatif mudah. Kalau dikasih yang sulit itu tidak bisa. Sehingga ketika nilai UN anak-anak SMP kita ini pada jeblok turun waktu itu, Kemendikbud mengatakan bahwa dia membuat higher order thinking skills ujiannya. Dan anak-anak kita nggak bisa menjawab. Ini adalah gambaran konsumsi susu. Indonesia itu 16 liter, tetangga kita Filipina itu sudah bisa mengkonsumsi, Malaysia itu sudah bisa mengkonsumsi 36 liter, India itu sekitar 48 liter. Konsumsi daging ayam Indonesia 8 kilo, ya, Malaysia 48 kilo, bedanya 40 kilo sendiri, ya. Kemudian konsumsi telur ini agak bagus ya, Indonesia 15 kilo, Malaysia 17 kilo. Telur ini boleh dikatakan sebagai pangan yang sudah swasembada, sehingga tingkat availability-nya relatif tinggi. Nah, sekarang kita akan melihat seberapa banyak sebenarnya anak-anak Indonesia ini yang mengalami kurang konsumsi energi dan protein. Ini data dari survei konsumsi makanan Indonesia tahun 2014. Setelah ini belum ada lagi survei tentang SKMI atau survei diet total. Jadi kalau kita lihat anak-anak sekolah kita,
Yang kurang asupan energi itu 69% untuk anak SD, 82% pada anak SMP, SMA. Ini adalah persentase anak-anak yang tidak bisa mencukupi angka kebutuhan energi. Yang tidak bisa memenuhi kebutuhan protein 45% dan 66%. Jadi oleh karena itu MBG, makan bergizi gratis, itu harapannya bisa meningkatkan ya asupan gizi anak-anak sehingga angka-angka ini nanti bisa dikoreksi. Nah, kalau kita lihat kebutuhan gizi yang ini sudah menjadi perhatian dari makan bergizi gratis adalah antara 1.600 kalori sampai 2.300 kalori. Kalsiumnya hampir sama ya, 1.000-1.200. Besi itu menjadi penting, kemudian protein bergerak dari 40 sampai 70 gram. Nah, ini kalau kita perhatikan, kemarin itu programnya sebenarnya akan menggunakan susu. Tapi karena anggarannya terbatas dari 15.000 turun menjadi 10.000, maka susu ini nggak jadi hadir. Ya, sebenarnya susu ini kalau kita lihat, yang paling banyak nanti adalah menyumbang kebutuhan kalsium. Ya, jadi kebutuhan kalsium yang 307, sementara kebutuhan kalsium anak-anak itu kurang lebih 1.000 mg, maka sudah tercukupi sekitar 30%. Nah, oleh karena itu, program makan bergizi gratis ini adalah upaya-upaya untuk mengentaskan problem pangan dan gizi yang dihadapi oleh anak-anak usia sekolah, tetapi BGN atau Badan Gizi Nasional juga bertanggung jawab untuk mengentaskan problem gizi pada anak-anak usia balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Jadi oleh karena itu, ini juga ada data yang menunjukkan 65% anak usia sekolah tidak sarapan secara teratur. Sehingga oleh karena itu harapannya MBG ini akan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi problem gizi. Nah, kalau kita perhatikan maka sebenarnya konsep gizi seimbang ini sudah diperkenalkan oleh Kemenkes sejak tahun 96, kemudian diperbarui lagi menjadi 2014. Yang 2014 itu terdiri dari 10 pesan, yang tahun 96 terdiri dari 13 pesan. Jadi intinya kalau kita memperhatikan gizi seimbang itu adalah keberagaman makanan. Nanti kalau kita lihat MBG, makanan bergizi gratis, itu nasi ada, sayur ada, lauk ada, buah ada. Yang nggak ada adalah susunya saja. Ya, jadi kalau segi keberagaman itu insya Allah sudah memadai. Nah, kemudian kalau kita lihat konsumsi pangan pokok beras itu masih dominan di kalangan masyarakat Indonesia. Ini adalah pergeseran konsumsi pangan orang Indonesia 54 sampai 2008 itu kontribusi beras naik terus ya. Tahun 54 itu kontribusi jagung umbi-umbian masih tinggi. Bahkan terigu masih dikatakan nol ya, tetapi kemudian terigu semakin menaik, jagung dan umbi-umbian semakin turun dan beras semakin naik. Sehingga oleh karena itu PR kita ini adalah bagaimana kita bisa menurunkan konsumsi beras dan terigu, meningkatkan konsumsi pangan hewani, kacang-kacangan, sayuran, dan buah. Indonesia ini termasuk negara dengan konsumsi beras paling tinggi. Ya, jadi kalau di negara-negara ASEAN itu antara lain adalah Indonesia, Malaysia. Tapi kalau kita lihat, Korea, Jepang itu juga makan beras, makan nasi, tetapi mereka jumlahnya konsumsinya tidak sebanyak orang Indonesia. Nah, kalau kita ingin berbicara tentang sumber pangan karbohidrat yang juga bisa menjadi alternatif dan itu mungkin ada di setiap lokal-lokal spesifik. Ini sorghum ini banyak di daerah NTT. Ya, kalau kita lihat di sini kandungan proteinnya jauh lebih tinggi daripada beras. Kemudian jagung, ya jagung ini yang makan kebanyakan adalah orang dari mana itu Sulawesi Utara ya, daerah Gorontalo. Kemudian kentang, singkong, tales, sagu, dan ubi jalar. Ini kalau kita lihat, mulai dari kentang ke bawah ini kandungan proteinnya adalah inferior, alias rendah sekali. Tetapi kalau sagu di sini kandungan kalorinya itu relatif tinggi dan hampir menyamai beras. Ya. Kemudian sayuran dan buah-buahan kita nggak usah cerita lah, banyak sekali sebenarnya yang bisa dimanfaatkan. Meskipun di dalam MBG kemarin yang kita lihat kebanyakan adalah jeruk, ya. Kemudian kemarin saya lihat juga ada yang memberikan salak, ya. Kemudian mungkin ini kalau dari aspek perlindungan karena ada kulitnya, maka dari aspek keamanan pangan, higienitas itu menjadi lebih baik dan dipakai oleh kegiatan MBG. Yang menyajikan pepaya dan sebagainya itu masih sangat terbatas. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya pemberian pangan lokal di dalam program-program gizi itu akan menjadi hal yang sangat baik dan bisa menjadi penggerak ekonomi daerah.
Tetapi kalau kita lihat sekarang, ini adalah konsumsi umbi-umbian. Yang paling menonjol ini sebenarnya adalah ubi kayu, ya. Tetapi kita bicara ubi jalar, kentang, dan sagu, itu relatif sangat rendah. Jadi ubi kayu ini adalah yang paling tinggi atau singkong. Ya. Kemudian singkong itu relatif merata, ya, dari Papua, Sulawesi ini relatif merata. Kemudian konsumsi sagu tidak begitu merata, hanya di beberapa provinsi. Konsumsi jagung juga tidak terlalu merata. NTT, Gorontalo, Sulawesi Tenggara ini yang relatif tinggi. Ya. Nah, kemudian konsumsi buah-buahan untuk pangan lokal, pisang itu bisa dikenal dan banyak dikonsumsi dari berbagai provinsi. Kemudian talas itu tidak begitu populer, hanya Papua di sini ya, Papua Barat dan Papua. Kemudian konsumsi kentang itu relatif merata, ya paling tidak ada beberapa provinsi di sini yang membiasakan diri mengkonsumsi kentang, meskipun hanya sebagai mungkin sayuran sop dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat keanekaragaman hayati pangan lokal, Indonesia ini harus bersyukur ya, kita mempunyai banyak sekali sumber karbohidrat, buah-buahan, ya sayuran. Dibandingkan negara-negara subtropis Eropa Amerika, maka kita ini jauh lebih kaya. Tetapi pemanfaatannya itu mungkin masih belum optimal ya, sehingga ini harus dipacu untuk lebih baik lagi. Nah, di dalam makan bergizi gratis, saya kira ini adalah menu yang mungkin muncul di sana ada nasi, lauk pauk, sayuran, dan kemungkinan buah-buahan. Jadi ini saat ini sudah kita bisa lihat di media massa. Kalau kita lihat MBG di luar negeri itu ada di Finlandia sejak tahun 48 sudah menyelenggarakan. Mereka bahkan mengutamakan penggunaan pangan organik dan pangan lokal. Di India itu juga ada makan siang bergizi ya sama dengan kita, memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal, ya, kemudian meningkatkan kehadiran anak-anak SD. Kemudian di Jepang, pendidikan gizi masuk ke dalam kurikulum. Ini belum di Indonesia secara spesifik bahwa pendidikan gizi masuk di dalam kurikulum anak-anak kita. Di Amerika Serikat, School Lunch Program sejak tahun 46, tetapi yang mendapatkan makanan gratis ini adalah siswa miskin. Kalau nggak miskin, nggak. Di Indonesia itu nanti semua siswa dapat. Itu hebatnya Indonesia. Ya, kita ini kalah kaya dibandingkan Amerika, tapi ngasih makanan untuk semua anak Indonesia yang jumlahnya 80 juta. Tapi kalau di Amerika hanya anak miskin saja. Sehingga target sasarannya di Amerika itu jauh lebih sedikit daripada Indonesia. Di Thailand sudah ada School Milk Program, ya, dan itu diklaim menurunkan malnutrisi dan stunting. Kemudian prestasi akademik meningkat dan skor PISA-nya meningkat. Kemudian ini di Malaysia sejak tahun 83, ini juga memberikan kepada siswa yang miskin saja. Kalau yang tidak miskin mereka harus beli. Ya. Nah, kalau kita dengan makan bergizi gratis itu semuanya dikelola oleh SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di mana SPPG ini akan melayani kurang lebih 3.000 siswa. Kemudian di sini yang penting adalah aspek keamanan pangan. Kemarin ada sedikit kasus di Sukoharjo, ya, di mana ayamnya dimasak kurang matang sehingga menimbulkan rasa mual bagi sebagian anak-anak kita. Kemudian tentu saja dari aspek keamanan pangan, bila terjadi keracunan, selalu ada satu porsi atau beberapa porsi yang disimpan di pendingin. Sehingga ketika ada keracunan, maka yang disimpan ini menjadi referensi untuk ditelaah di laboratorium. Apakah problemnya dari makanan tersebut. Kemudian isu penting yang perlu diperhatikan adalah wadah plastik. Ya. Kalau wadah plastik ini sekali pakai dan dibuang, maka akan menimbulkan sampah yang luar biasa banyak dan ini harus diperhatikan. Kemudian distribusi untuk siswa saya kira nggak ada kesulitan ya karena sekolahnya itu ngumpul satu sekolahan bisa sampai 300-400 orang. Tapi yang problem itu adalah untuk anak balita, ibu hamil, ibu menyusui karena sebarannya di setiap RT RW itu sangat luas ya sehingga mereka tentu mengalami kesulitan untuk mendistribusikan makanan tersebut. Kemudian ini yang penting untuk diperhatikan adalah tentang kepatuhan. Jadi secara berkala perlu dilakukan survei untuk mengetahui food waste yang terjadi. Karena anak-anak ini banyak yang tidak suka sayur. Jadi sejauh mana sayur itu dikonsumsi atau tidak dikonsumsi. Dan harus ada evaluasi yang dilakukan berkelanjutan. Nah sekarang kalau kita lihat dampaknya nanti potensi dampak kesehatan. Kesehatan anak mengurangi stunting, peningkatan asupan gizi. Tinggi badan anak masuk sekolah ini perlu diukur nanti ketika anak masuk SMP dan masuk SMA. Ya, sehingga kita mengetahui program ini setelah berjalan beberapa tahun seperti apa.
Kemudian bagi kesehatan ibu hamil adalah menurunkan risiko anemi. Kemudian konsentrasi dan prestasi belajar, bagaimana skor PISA yang akan diukur tahun 2025 ini. Menurunkan angka absensi karena kehadiran anak sekolah ini kelihatannya akan meningkat ketika ada program makan bergizi. Sehingga di sini ada dampak ekonomi sosial, pengembangan potensi ekonomi lokal, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan seterusnya. Nah, kemudian beberapa slide lagi, kita harus menyadari bahwa program makan bergizi gratis ini investasi SDM berdurasi panjang. Sehingga jangan kita ini ujuk-ujuk menginginkan dampak positifnya apa. Ya. Antropometri ini kan ukuran yang mungkin berlangsung beberapa tahun untuk mengetahui anak SMP kita itu nanti bertambah 1 cm atau 2 cm. Ya, jadi program ini jangan ujuk-ujuk dihentikan karena kita menganggap tidak berhasil, sehingga tidak menjadi program hit and run, ya, seperti program PMTAS zaman dulu. Nah, sustainability program adalah komitmen pemerintah terutama dalam anggaran, ya. Saat ini Pak Prabowo sudah mengeluarkan impres atau peraturan tentang penghematan APBN yang sebagian mungkin akan dialokasikan untuk MBG ini. Kemudian harapannya adalah sektor swasta juga terlibat di dalam MBG untuk membantu pemerintah. Nah, kemudian ini adalah tantangan yang sangat penting karena saat ini MBG mungkin ya belum sampai daerah-daerah pelosok terpencil yang sulit sekali aksesnya, ya. Sehingga ini menyangkut penyediaan bahan baku, keragaman budaya lokal, dan juga pemahaman aspek gizi dan keamanan pangan. Sehingga ini menjadi isu yang penting ketika nanti MBG diterapkan di seluruh Indonesia yang melibatkan wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Jadi saya kira itu ya apa yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada diskusi dipersilahkan setelah Mbak Repa menyampaikan paparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, menarik sekali presentasinya Pak. Jadi membuka mata kami ya betapa penting dan besarnya dampak jika anak-anak kekurangan gizi ya Pak ya, ternyata tidak hanya membuat stunting tapi juga menghambat kecerdasan, dan ini menjadi dampaknya jangka panjang ya, juga memicu penyakit dan menurunkan produktivitas anak. Dan ya, ini berarti EBG merupakan sebuah program yang perlu kita dukung karena tujuannya untuk meningkatkan kualitas generasi dan generasi muda, dan target Indonesia pada tahun 2045 adalah menciptakan Indonesia emas. Dan yang perlu kita pikirkan bersama adalah bagaimana mengatasi tantangan-tantangan yang terjadi saat ini, tidak semata untuk mendorong agar program ini berhenti begitu saja ya Pak ya. Dari paparan Prof tadi juga sangat menarik, keragaman bahan pangan yang ada di Indonesia ini perlu dimanfaatkan untuk menunjang berjalannya program MBG di Indonesia, karena di tiap-tiap daerah memiliki keunikan dari hasil tanaman pangannya. Di Indonesia bagian timur berbeda dengan di Indonesia bagian barat, sehingga ini bisa menjadi kekuatan di tiap-tiap daerah untuk memberikan gizi yang beragam bagi anak-anak di sekolah. Nah, ini juga akan terkait dengan nantinya paparan dari Mbak Repa Kustipia. Wah, dari namanya ini kayaknya udah sangat jelas orang Sunda ini ya Mbak ya. Iya betul, pakai P ya, peyem gitu, pangan lokal gitu, peyem. Pangan lokal. Ini menarik sekali Mbak Repa, karena Mbak Repa adalah seorang peneliti antropologi pangan, ahli gizi dan gastronomis. Mbak Reva juga pernah menjadi pendiri ya Mbak ya, pre-startup di bidang gastronomi di Jawa Barat. Mbak Reva merupakan Direktur Riset Divisi Gastronomi di Center for Study Indonesian Food Anthropology, CSIFA, dan juga gastronomis di Social Enterprise Gastrotourism Academy di Tasikmalaya ya Mbak ya. Betul. Nah, Mbak Reva ini juga jurnalis warga loh, karena banyak sekali tulisan-tulisan seputar gastronomi dan antropologi pangan, kuliner, itu yang Mbak Reva sangat aktif menuliskannya di Kompasiana, di jurnal-jurnal, dan juga di berbagai
media, dan juga Mbak Reva memiliki web sendiri ya, yang di situ begitu banyak tulisan. Nanti teman-teman bisa visit ke blognya Mbak Reva. Mbak Reva, untuk topik ini kami persilakan Mbak Reva untuk menyampaikan paparannya sekitar 20-25 menit. Mbak Reva, silakan. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Baik, sepertinya masih loading. Oh, oke. Halo hadirin, selamat pagi. Terima kasih kepada moderator ya, Mbak Irma Tambunan dari Kompas dan penyelenggara dari The Society of Indonesian Science Journalists. Perkenalkan kembali, saya Repa Kustipia dari Center for Study Indonesian Food Anthropology akan mempresentasikan ekologi budaya pangan, kearifan lokal, dan pengarus utamaan pangan lokal. Tadinya mau gastropolitik, tapi tunggu dulu, ini ada satu program nih, mending ke pengarus utamaan pangan lokal. Ini lagi hits banget ya, ngebahas mainstreaming local food di negara-negara berkembang gitu. Nah, saya membagi 3 termin ya dari talking points yang sudah diberikan oleh SISJ. Jadi biar sudut pandangnya itu segmentatif gitu untuk memudahkan dalam eksplorasi kata kunci ya dalam pelaporan atau pembuatan narasi yang berlandaskan hal-hal teoretis empiris. Nah, termin 1, 2, 3 akan seperti ini, dan di sini di pinggir tuh ada ilustrasi dulu nih dari hulu ke hilir gitu ya, karena pangan itu tidak tiba-tiba tersaji ya, bahkan ada yang harus menunggu matang gitu, menunggu diolah, bahkan menunggu waktu fermentasi ya, seperti minuman teh kombucha. Nah, itu juga kan local fusion food ya sekarang itu gitu, harus ditunggu dulu untuk bisa dinikmati. Kemudian tape singkong gitu, bahkan dadiah kabau gitu, itu yogurt dari susu kerbau ya, berasal dari Sumatera, itu kan fermentasi juga, waktunya lama ya, harus ditunggu. Nah, ini juga gambaran pikiran para konsumen gitu ya, udah dalam bentuk organoleptik nih gitu, aroma, bentuk, tekstur, warna gitu, dan rasa, dan itu yang dipikirkan oleh konsumen gitu. Mana ada mikir ini dari mana ya asalnya, enggak lah. Paling ngomongin ini ramen harganya berapa, available enggak nih gitu. Nah, kemudian dari rekomendasi kuliner juga mereka menemukan dengan cepat sekali ya, karena ulasan-ulasan berbagai makanan, minuman sekarang udah open access gitu. Tapi ketika melihat rantai pasoknya, misalkan langsung ke sektor hulu, ternyata sangat kompleks sekali ya, banyak problematika. Termasuk saya pun ada di sektor hulu, dan ternyata wah menyedihkan sekali ya, tapi kita tetap berjuang di situ. Nah, sebelumnya para antropolog ini masuk ke termin 1 ya, ekologi budaya pangan. Biasanya para antropolog baik secara profesi atau pengalaman ya, applied anthropologist ya seperti saya, kan itu bukan sarjana antropologi, tapi sarjana gizi, dulunya diploma gizi juga gitu. Nah, fondasinya kan seperti itu ya. Atau hadirin di sini ada yang jurnalis dengan latar belakang pendidikan macam-macam, bisa jadi antropolog pangan, karena pangan itu adalah masalah inklusif ya, dan harus diselesaikan oleh semua pihak. Itu kemudian setidaknya membahas sekilas ini dulu nih tahapannya, dari antropologi lingkungannya dulu gitu. Kemudian ada antropologi ekologi, itu untuk paham adaptasi dan resiliensi, apalagi kan sekarang habis pandemi ya, resiliensi itu harus double gitu. Nah, antropologi ekologi budaya juga untuk paham inti budayanya, atau kita nyebutnya core culture. Biasanya tradisi dan kebiasaan yang dieksplor. Terakhir, antropologi ekologi manusia. Itu untuk pemahaman ontologis. Ontologis itu keberadaan, hakikat, dan satu lagi realitas gitu. Dan genealogi. Genealogi itu lebih ke asal-usul gitu ya, perkembangan, kemudian sejarah suatu hal. Nah, sekarang sejarah MBG nih, makan gizi gratis itu apa gitu. Nah, itu juga harus masuk ke genealogi dalam suatu perkembangan gitu. Nah, dari ontologis dan genealogi ini terhadap ekologi manusia kan lebih ke relasi alamnya ya. Kalau ekologi politik ini paling ngeri-ngeri sedap ya bahasannya gitu, karena banyak yang dikriminalisasi ini jurnalis di bahasan ekologi politik ini. Lebih ke pembahasan ketimpangan SDA-nya gitu, sumber daya alamnya. Sekarang lagi hits tuh ngebahas nexus yang 3 elemen penting, air, energi, dan pangan ya. Kita masuk ke termin 1, ekologi budaya pangan. Nah, sekarang kearifan ini ya, lokal Indonesia dan kearifan
pangan lokalnya gitu. Kadang bingung juga gitu, apaan sih maksudnya gitu, dan intinya daripada kearifan lokal ini gitu atau local wisdom. Ternyata singkat sekali ya dan sangat padat artinya gitu, dilihat dari etnoscience, catatan etnografi, antropologi linguistik dan antropologi budaya memang berkembang di situ ya, tentang kearifan lokal itu. Intinya adalah pengetahuan tradisional doang gitu yang berbasis budayanya dan lingkungannya. Nah, kalau misalkan para jurnalis atau para peneliti ingin mendapatkan informasi tentang kearifan lokal, pilih saja native people. Native people itu adalah orang asli yang mendiami wilayahnya. Masa sih nggak paham sosek budpolnya gitu? Atau kalau misalkan nggak ada, bisa tanya ke migran insider atau pendatang namun paham wilayahnya. Misalkan saya perantau ya ke Jakarta gitu. Nah, saya udah paham tuh karakter budaya orang Betawinya gitu, akulturasi budayanya gitu, makanannya, bahkan tempat-tempat nongkrongnya. Nah, bisa menanyakan itu secara spontan gitu, namun punya latar belakang historisnya gitu. Baik, kemudian contoh kearifan lokalnya ya. Langsung saja di sini ada saya contohkan nasi ulam dari Betawi ya. Banyak dijual kan ya di Jakarta gitu, apalagi di tempat wisata. Nah, kemudian bedah komposisi untuk menemukan asal-usul bahan baku pangannya. Namun kita bisa langsung ke metodenya gitu, bisa penelusuran online. Sekarang udah banyak ya ditelusuri gitu, nggak usah field work lah atau nggak usah ke lapangan, cukup pakai etnografi aja gitu yang mau mendalami isu-isu atau fenomena masa kini gitu, tinggal ketik kata kunci udah keluar tuh data-data ya. Kemudian bentukannya laporan spontan gitu yang harus turun lapang atau field observations. Nah, biasanya langsung bikin analisis deskriptif kan ya, atau bentukannya artikel, dan kita semua sering bikin kayak gini. Nah, termin ekologi budaya pangan itu bisa dilacak dari kearifan pangan lokal di Indonesia. Nah, ini tadi ada komposisinya ya, kemudian sudah terlihat. Nah, ketika kita udah tahu nih komposisi pangannya apa dari nasi ulam, langsung aja ke sorotan empiris gitu. Pelacakan kearifan lokal nasi ulam Betawi ini bisa terlihat gitu, dimulai dari sorotan empiris untuk bisa memilih teorinya. Jadi saya lampirkan asal bahan bakunya dari mana, nah apakah itu dari pasar, kemudian titik akses nih, apakah dari kebun orang Betawi, soalnya itu kan ada pegagan ya di campuran nasi ulamnya ini gitu. Nah, apakah dari kebun orang Betawi atau beli atau gimana gitu, atau malah nggak ada tuh pegagannya sama sekali ya. Nah, itu juga akan membuktikan keberlanjutannya gitu dari menu nasi ulam ini. Karena beda-beda ya setiap harinya itu, kadang ada toppingnya, kadang enggak gitu. Nah, itu kan bisa kelihatan tuh definisi pangan lokalnya ini kemana nih rantai pasok, apakah rebutan gitu sama catering-catering di mana aja gitu. Ini soalnya tukang nasi ulam jadi bisa nyetok 50 porsi aja nih per hari, biasanya 200 ya, 200 porsi lah gitu. Nah, kemudian di sini sudah diperlihatkan sebelumnya ya, belajar ekologi budaya dulu gitu, itu ada diadaptasi gitu dan diimprovisasi sesuai dengan realita. Di sini yang sering membahas ekologi budaya itu ada 5 antropolog nih, yang paling dekat sama bahasan ekologi budaya pangan gitu ya, yang bisa jadi referensi penelusuran teoretisnya. Misalnya di sini ada Roy Rappaport tuh yang jenggotan ya. Nah, itu biasanya ngebahas hubungan budaya, ritual, dan ekologi ya dalam pangan gitu. Kemudian sebelahnya Julian Stewart itu sangat kritis sekali pada adaptasi manusia terhadap lingkungan pangan. Jadi Julian Stewart itu pasti sedih lah kalau misalkan keberagaman ekologi pangan itu hancur atau tergantikan, misalkan tergantikan oleh tambang ya. Itu Julian Stewart itu pasti marah ya terhadap narasi antropologisnya. Kemudian ada Clifford Geertz. Wah, ini mah udah pasti ya simbolisme pangan gitu, sampai involusi pertanian juga dibahas. Nah, kemudian ada Richard Fox itu yang di tengah, adaptasi manusia terhadap lingkungan gitu. Jadi dia ngelihat terus gitu ya, resiliensi nggak sih manusia gitu kalau misalkan ekologinya berubah gitu ya. Oh, ternyata ada kelaparan, kerawanan pangan gitu. Pasti ekologinya salah gitu. Nah, itu Richard Fox gitu. Iya, memang selengean gitu. Kemudian Marvin Harris. Nah, ini lebih ke bahasan seksi ya, yaitu materialisme kultural karena menghubungkan budaya dengan kebutuhan material gitu. Nah, kemudian termin selanjutnya masih di ekologi budaya pangan. Nah, setelah pelacakan tadi,
tentu jika dilanjutkan dengan field work atau turun lapang istilahnya ya, saya perlu banyak informasi nih. Soalnya dikit banget gitu informasi kebudayaan orang Betawi gitu. Maka yang paling mudah adalah gunakan 7 unsur kebudayaan versinya antropolog Kuncharaningrat gitu. Ya nggak perlu semua juga sih, masih yang relevan aja gitu, yang disesuaikan dengan kearifan lokalnya gitu. Apa yang saling berhubungan? Misalnya Betawi itu nasi ulam tidak untuk ritual kan ya gitu, tapi lebih ke unsur sistem organisasi masyarakatnya gitu, karena punya kelompok pedagang nasi ulam gitu di beberapa lokasi ya, area di Jakarta tuh yang saya temukan di nasi ulam itu seringnya di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat gitu, dan Jakarta Selatan karena ada Setu Babakan di situ ya, perkampungan Betawi gitu, di mana ini tempat Museum Betawi juga ada di Jakarta Selatan itu. Nah kemudian karena 7 unsur kebudayaan ini nggak bisa semuanya gitu. Nah, yang paling cocok untuk nasi ulam ini misalnya ada unsur budaya teknologi. Nah, karena udah nggak tradisional ya, tapi campuran gitu. Ada yang instan gitu, tapi bahan baku lokalnya masih ada gitu. Misalnya serundeng kan kalau bikin yang mendadak ya, saya pernah nanya tuh ke penjual nasi ulam, kenapa nggak serundeng basah? Ya karena basi kalau dibesokin. Kalau serundeng kering kan bisa disimpan gitu seminggu atau 2 minggu masih tahan gitu. Namanya makanan kalau misalkan basi nggak laku dan nggak enak. Nah itu menurut penjual nasi ulam gitu. Jadi itu jadi patokan gitu. Dimana kesananya ya menurut ilmiah kan pasti akan berisiko gitu ya dan akan menyebabkan gangguan gastrointestinal atau alat pencernaan. Dan lebih cocok sekarang itu ya nasi ulam Betawi masuk ke sistem pencaharian gitu. Karena di Jakarta kalau di tempat wisata katakanlah itu Setu Babakan, nasi ulam itu bukan cuma dijual untuk sarapan pagi gitu ya atau menu makanan sore menjelang maghrib ya, menjelang malam kan nasi ulam buka lagi tuh. Nah itu disajikan juga gitu menu-menu untuk pariwisata. Biasanya ada di warung nasi yang jual pecak gurame itu ya, itu kan jadi ikonik masakan atau menu-menu pariwisata khasnya Betawi gitu, dan orang Betawi jadi punya penghasilan lebih kan dari berjualan nasi ulam ini. Dan nasi ulam juga sebagai comfort food ya dari kebiasaan orang Betawinya gitu. Nah, ini contoh brief fenomenologinya gitu. Setelah tahu teori, konsep teori, kemudian sorotan empiris gitu. Jadi bedah komposisi dan 7 unsur kebudayaan itu, maka versi saya kasarnya seperti ini gitu. Kalau misalkan mau bikin manuskrip atau bikin artikel ya silahkan diadaptasi lagi atau diimprovisasi. Nah, ini kan udah ketangkep tuh. Tadi ada teorinya, ada konsepnya gitu. Terus ada fenomenologi, tinggal ditambahin deh gitu sama improvisasi paragrafnya para jurnalis ya yang disesuaikan dengan keilmuannya gitu. Nah kemudian, ini praktik konsumsi pangan. Jadi ini saya izinnya pakai foto saya gitu biar bebas copyright gitu ya, dan tentu boleh digunakan karena sudah dipresentasikan. File asli bisa hubungi saya jika diperlukan ya untuk narasi-narasinya gitu. Nah konsumsi pangan ini selalu melihat perspektif konsumen yang dinamis nyatanya. Ini juga aneh ketika saya temukan gitu ya di lapangan, ternyata produsen itu ya cuma bisa sampai tahap menjual pangan aja gitu dan menjual menu gitu dari pengetahuan dan kesanggupannya. Sisanya ya promosi gitu untuk melariskan jualan pangannya, selebihnya semua kendali ada di konsumen. Nah, makanya itu yang sering disebut ketidakpastian preferensi pangan ya kalau dalam analisis daya terima menu gitu. Mudah tinggal dikasih makanan terus dikasih testimoni selesai. Tapi kalau praktik konsumsi pangan ketika melihat ekologi budaya pangan, misal saya nangkring di warung tuh paling depan ya, paling atas, konsumen itu bermasalah sama harga dan pilihan makanan atau pangan yang terbatas. Beda ketika berkunjung ke street food ya, walaupun Korean snack yang dijualnya, tapi itu lokal bahan bakunya. Ada improvisasi biar laku, konsumen ada gitu ya. Kemudian ada rasa penasaran juga pengen coba walau belum terjamin enak atau tidaknya ya dari rasa gitu. Kemudian yang pegang lalapan, nah itu kan tradisi orang Sunda dan saya orang Sunda pasti udah biasa aja gitu. Ya udahlah masakan biasa gitu, tinggal saya nikmati aja. Enggak ada rasa ingin wah penasaran, enggak lah, itu udah makanan sehari-hari gitu. Jadi itu kesannya hanya flat atau biasa aja. Nah kemudian yang makan bakso, nah itu atas rekomendasi netizen kan di situ bisa melihat ya ekspresi wajah saya sepertinya ya tidak enak ya gitu. Tapi ya gimana, rekomendasi netizen harus saya cobain. Nah itu konsumen juga persepsinya kayak gitu terhadap suatu pangan. Ya kemudian ketika jalan-jalan lagi nih beli gorengan gitu, nggak
pada pikir panjang, jadi abai keamanan pangan, pokoknya pengen yang anget-anget dan gampang. Sesimpel itu orang-orang beli gorengan. Di tempat terjauh misal, saya berada di Kawah Dieng, itu nggak ada makanan sama sekali pada saat itu, yang ada ya telur rebus kawah, dan itu yang saya beli gitu ya, itu keterpaksaan tapi perlu gitu. Sisanya itu perspektif diaspora yang mau nggak nih nyobain produk pangan Indonesia. Itu acara food pairing pada saat itu ya. Food pairing itu pencocokan rasa atau pencocokan makanan gitu antara coklat, dan coklatnya pada saat itu dari Bali dan kopinya itu dari Italia gitu. Pada saat itu tentang kenapa dia mau nyicip ya. Ini kan dubes Italia untuk Indonesia ya gitu. Saya tanya tuh kenapa mau nyicip? Oh karena aroma coklatnya menggoda gitu. Kemudian rasanya ketika dicoba enak. Oh berarti persepsi makanan atau produk-produk Indonesia enak. Nah itu yang teringat pada memori konsumen diaspora, bukan diaspora, orang luar negeri itu yang mencicipi makanan Indonesia atau produk Indonesia. Nah kemudian ketika saya nyobain masakan India, saya kan nggak tahu ya, nggak tahu apa-apa gitu tentang masakan ini. Tapi yang punya resto itu adalah orang India ya. Dia paham bagaimana budayanya dan merekomendasikannya gitu. Jadi saya sifatnya cuma nambah referensi rasa ya, belum tentu kepake atau enggaknya itu rasa masakan India gitu. Sama kayak Chinese food gitu ya, sama lah gitu. Sisanya itu jualan spontan aja tuh, menyodorkan ke pembeli dan pembeli tertarik gitu. Itu hal biasa yang kita temui sehari-hari. Nah, kemudian termin ini dalam ekologi budaya pangan itu ada praktik distribusi pangannya gitu. Praktik distribusi pangan itu sulitnya masih dari hulu ya. Banyak biayanya gitu, sampai ke tempat distribusi akhir, misal di minimarket, itu konsumen udah tinggal pilih gitu dan bayar aja kalau cocok sama harga misalnya ya. Sama ketika pangan lokal itu, yang sudah jadi masakan Nusantara gitu, misalnya waktu itu saya nangkring di Hotel Bintang 5, ya itu prasmanannya biasa aja gitu. Saya kira levelnya tuh kayak fine dining atau gimana, enggak, silahkan kayak di warteg ya gitu. Nah itu seperti itu gitu, apa, display menunya gitu. Kemudian ternyata jarang juga yang minat orang Indonesia sendiri ya, yang nginep di Hotel Bintang 5 itu, makanya menunya sedikit. Orang ke Hotel Bintang 5 pada mau nyoba global cuisine ya, atau masakan global. Karena melihat masakan Indonesia itu berasa di warteg atau di warung nasi katanya gitu. Ada sih satu foreigner yang nyicipin opor ayam pada saat itu, dan itu juga nanya dulu ke saya, apakah ini susu atau santan gitu. Berarti kan ada preferensi juga gitu sama pola makannya foreigner ini gitu. Kemudian dari level rasa ya, karena bahan baku tersortir yang bagus-bagusnya, jadi displaynya cukup menarik dan suhunya kan sesuai ya, selalu di hospitality hotel itu bagus sekali gitu. Nah kemudian kita lihat rantai pasok pangan atau supply chains. Saya punya studi kasus nih di komoditas kopi ya. Ini kerumitannya ya. Jadi hadirin bisa melihatnya secara sekilas, dan kalau diterapkan pada sistem atau pada setiap pangan lokal betapa kompleks gitu ya. Karena satu-satu nih atau per kelompok bahan pangan yang kategorinya itu sama, misalnya bumbu atau rempah-rempah, kemudian sayuran, kemudian buah-buahan dan lain-lain ya kategori pangannya. Mari kita lihat. Nah ini saya merangkumnya dari studi lapangan gitu ya, dibikin kayak bisnis model aja gitu biar gampang. Mitra kesulitannya di sini, aktivitas utamanya dari hulu ke hilir gitu. Kemudian ada proposisi nilai kopi. Ternyata kopi itu nggak langsung jadi gitu aja gitu, di roasting selesai gitu, enggak. Dari kualitas kopi, rasa, dari pelanggan kopi, preferensi, produsen, varietas gitu ya. Ada yang kopi stabil, ada yang kopi campuran, ada yang pemasok kopi, kemudian ada yang penyajian kopi. Wah ini ribet sekali di proposisi nilai kopi. Kemudian di salurannya juga banyak yang terhambat, kemudian segmen pelanggannya juga dinamis, dan hubungan pelanggan juga ya gitulah, banyak effort ya, alias ya itu marketing manajemennya harus benar gitu. Kemudian struktur biayanya udah habis di hulu. Jadi kalau misalkan harga kopi mahal ya lihat betapa sulitnya supply chains dari komoditas kopi, apalagi pangan yang lain yang mudah membusuk gitu ya, pasti banyak kerugian gitu. Dari hilir paling riskan ini, kemudian kita lihat ya di sektor hulu, nah itu saya di kebun kopinya, kemudian ya panennya cuma sedikit gitu ya, kemudian menikmati kopi ya apa adanya gitu. Ternyata sesulit itu. Dari sektor hilir paling riskan itu di quality control gitu dan packaging, karena ada yang maklon. Tahu ya maklon? Jadi itu udah hal biasa sih di food and beverage ya, atau di food business gitu, bisnis pangan pasti ada pihak ketiga gitu, biar nggak ribet gitu. Kesannya kan bisa diikuti sistem marketing masa kini ya gitu. Nah itu
yang paling susah gitu dari hulu ke hilirnya dari komoditas kopi. Nah, kemudian termin 2, udah masuk termin 2 nih, kearifan pangan lokal. Jadi silakan disimak gitu ya atau ditonton sejarah pangan lokal. Itu saya menyampaikan 1,5 jam. Jadi bisa melalui tautan yang sudah ada ya karena tidak bisa untuk publik, tidak ramah YouTube katanya dari deskripsinya. Jadi saya juga kurang tahu ya. Tapi sementara bisa ditonton melalui tautan yang sudah saya berikan. Nah, sekarang masyarakat Indonesia itu siapa gitu ya. Ketika melihat atau membaca bukunya Giddens, Anthony Giddens ya, Lord Giddens lah itu, sosiolog asal Britania, itu membagi masyarakat secara generalisasi itu ada 3. Pertama multikultur, yang kedua tradisional, dan yang ketiga modern. Nah, kalau misalkan versi Kementerian Sosial kan ya masyarakat itu ada 24 tuh, masyarakat miskin banget dan banyak banget gitu. Nah, kita mengacu ke yang sosiologi aja gitu ya, multikultur, tradisional, dan modern. Nah, gimana sih maksudnya gitu? Yang multikultur itu yang kita nih yang nggak tahu asal-usulnya dari mana, udahlah itu multikultur yang selalu terbuka pada pluralisme ya. Kemudian yang tradisional ya bisa dimasukin tuh masyarakat hukum adat ya. Yang modern itu kita-kita ini nih yang tinggal di 3 dimensi. 3 dimensi itu apa aja? Pertama di kota ya, yang kedua itu di subkota atau periurban, yang ketiga itu di pedesaan. Nah, itulah kita sekarang. Nah, kemudian ketika membahas ketahanan pangan, itu saya membaca 4 buku ini ya, intinya dari ketahanan pangan itu harus menciptakan kesejahteraan. Karena cukup pangan gitu, kemudian terjangkau, selalu tersedia. Simpel kan ya ininya apa dari 4 buku ini ternyata intinya ketahanan pangan cuma gini doang, tapi praktiknya susah. Dan paling susah itu di birokrasi kalau ketahanan pangan ya. Simpel kan ya gitu. Kemudian tadi yang paling susahnya itu di birokrasi negara dan di kepemimpinan dari 4 buku ini. Gitu. Jadi itu PR kita bersama deh kayaknya ya. Kemudian ini adalah studi-studi ketahanan pangan. Jadi saya itu dari tahun 2012 ya semenjak jadi mahasiswa udah senang gitu dengan etnografi, udah suka sama antropologi pangan dan gizi gitu dan ini hasilnya saya sampaikan kendalanya dari studi-studi saya gitu ya. Termasuk dari masukan-masukan dari orang-orang Vietnam juga mereka tuh keren banget tahu sekarang ya orang Vietnam mereka itu membenahi hulu gitu, makanya regeneratifnya ke hilir itu sangat lancar, pantesan surplus apa-apa ya di sektor-sektor itu, karena mereka itu membenahi hulu. Nah, ketika saya melihat gitu ya ke kondisi saya, kenapa yang hilir yang dibenerin gitu, justru yang hulu nih yang udah mulai keropos. Nah, itu juga silakan dipikirkan kembali oleh para hadirin ya. Dari studi saya ini ada banyak kendala gitu, yang paling parah ya dari semua kendala ini adalah degradasi lingkungan atau kerusakan ekosistem akibat aktivitas manusia yang berlebihan dan politik pangan. Wah, itu sangat tidak bisa diprediksi ya karena bersangkut paut ke ekonomi global nantinya. Nah, kemudian ini termin 3 ke pengarus utamaan pangan. Itu artinya apa gitu ya? Jadi itu adalah integrasi isu pangan gitu dalam kebijakan pembangunan nasional gitu ya. Saya dan kerabat di sini dari Center for Study Indonesian Food Anthropology itu sudah sampai transformasi ya. Jadi transformasi global gitu yang terbaru dari endorser UNFCCC tahun kemarin tuh UNFCCC itu United Nations Framework Convention on Climate Change ya. Jadi itu kan mengajukan indigenous perspektif gitu sistem pangan ya pada kelompok sistem pangan yang memang harus melindungi keanekaragaman hayati dan ekologi serta praktik wanatani atau agroforestry agar kembali lestari gitu. Mudah dibudidayakan etnopangannya, selebihnya bisa dibaca saja ya pada tautan yang sudah diberikan gitu. Nah, untuk Indonesia sendiri kan masih incremental ya sifatnya gitu dalam kebijakan nasional. Nah, dan saya juga pernah melakukan dialog independen ya dan akhirnya pernah satu forum tuh dari Bappenas siapa ya, Pak Anang Nugroho kalau tidak salah namanya gitu, yang memang lebih mengarahkan pada transformasi sistem pangan tingkat nasionalnya gitu. Nah, bisa dibaca kelanjutannya tuh di Bappenas. Bappenas itu tahun kemarin juga meluncurkan publikasi peta jalan tujuan pembangunan 2023 sampai 2030. Coba dilihat itu pangan itu kita ini mau dibawa kemana gitu ya dalam perencanaan negara. Nah, kalau mau lihat inisiasi global pada pangan lokal dan kearifannya bisa dibaca dari tautan ini gitu yang REPA UNFSS gitu. Nah, itu dari halaman 64 sampai
itu banyak kok dari Indonesia juga mengajukan gitu ya tentang keadaan sistem pangannya gitu, pangan lokal, kearifan lokal gitu. Nah, itu bisa menjadi referensi untuk kajian kebijakan-kebijakan nasional yang bisa diadaptasi atau mudah untuk diimprovisasi gitu dengan keadaan bioregionnya. Artinya disesuaikan dengan lokasinya gitu. Jadi kan yang menjadi masalah itu ketika menjadi kebijakan nasional, itu semua dari Sabang sampai Merauke sama. Harusnya nasi semua. Padahal kan kalau misalkan perspektifnya bioregion, nah mereka punya guideline tersendiri itu per wilayah gitu. Kita kan punya provinsi itu banyak sekali gitu. Nah, ada corak-corak. Itulah keberagaman Indonesia yang harus dijaga gitu. Nah, itu dari dialog sistem pangan ini. Nah, tiba saatnya ini ya membahas pengaruh utamaan pangan gitu pada kebijakan ini gitu. Nah, saya langsung ambil PPT dari Badan Gizi Pangan ya, Badan Gizi Nasional, maaf maksud saya Badan Gizi Nasional ini. Ini tuh juknis udah tersebar ke grup WhatsApp warga. Saya juga dapatnya dari warga ini, dari WhatsApp grup ya. Berarti kan mereka ini membaca ya publik itu gitu. Juknis ini udah sampai kemana-mana gitu. Nggak tahu sumber utamanya dari mana. Nah, jadi publik juga membaca dan membahas serta mempertanyakan. Saya belum pantas mengkritisinya secara keseluruhan, tapi kalau mau melihat dari pendekatan antropologi politik pangan, biar nggak jadi masalah ya, dan dari gastropolitik dan antropologi ekonomi pangan, jika menyangkut pangan lokal yang akan disajikan itu akan kompleks sekali, dan ini saya sajikan etnografi kritisnya, ya, agar bisa dipertimbangkan nih sama Badan Gizi Nasional, ya, atau dari programnya Presiden, atau ya itulah kontributor-kontributor yang mendukung program makan bergizi gratis ini. Coba lihat nih risikonya yang perlu dipertimbangkan. Pertama, itu birokrasi top down gitu ya. Karena yang top down itu masih dari atas ke bawah gitu, sedangkan yang dari bawah ini mereka juga punya preferensi gitu. Apalagi mereka udah tahu nih, ini dari APBN katanya, kok kita nggak dapat, kok pangan mahal gitu, apakah diambil semua sama makan gizi gratis ini atau bagaimana gitu. Nah, itu juga ada keropos ya di sistem pangan gitu, karena saya juga survei itu ke pasar gitu, ke tiap-tiap tempat perbelanjaan, oh pangan banyak yang habis gitu stoknya untuk catering catering MBG ini. Tapi kan kalau misalkan melariskan pangan lokal kan itu mungkin ada keseimbangan ya. Tidak tahu tuh saya belum sejauh itu ya. Nah, kemudian ada yang paling susah itu adalah menentukan preferensi lokal. Apalagi kalau misalkan ini targetnya itu anak-anak. Anak-anak tuh beneran picky eater. Kalau kata dia nggak enak ya dia dibuang gitu, nggak mau tanggung jawab. Kalau kita kan ya enak nggak enak, ingat harga, ingat sejarah kan ya. Cek, apakah terdengar? Sudah terdengar, Mbak. Oh iya, baik. Terlihat ya ini? Iya, terlihat, Mbak. Oh oke, ini ya kembali lagi ke sini, mohon maaf ada trouble barusan. Nah, jadi publik juga sudah membaca yang ini gitu dan mempertanyakan, saya belum pantas mengkritisinya yang tadi ya, tapi kalau misalkan dari gastropolitik ini, yang paling harus hati-hati adalah legitimasi politik gitu, karena ketika ada penerimaan kekuasaan oleh masyarakat secara sah, nah itu takutnya blunder gitu, dari Badan Gizi Nasional udah bagus, nyampe di daerah nih, di sini gitu yang aduh sering berantakan. Jadi harus banyak evaluatornya gitu yang versi daerah tuh. Terlebih yang banyak nilep-nilep duit tuh ya, yang enggak sesuai dengan udah dari ahli gizinya udah bener nyampe ke sininya enggak. Nah, itu akan merusak institusi negaranya gitu. Nah, itu menurut saya yang akan menjadi kacau kesananya ya. Jadinya nyalahin pemerintah gitu. Padahal tujuan pemerintah itu kan ada prioritasnya gitu ya, tapi harus dicek dulu gitu. Nah, ini bisa dilihat dari preferensi lokal tadi gitu sama legitimasi politik ini. Nah, kemudian ada gastronomic alienation. Ini paling sangat terkendala gitu ketika penyajian menu atau distribusi menu nih yang udah dikasih sama standar Badan Gizi gitu. Karena nyatanya banyak yang keracunan gitu ya. Ada beberapa video-video netizen tuh yang sekarang jadi masalah kan ya. Nah, saya menyayangkan sekali ini kok bisa gitu dengan standar saya kalau membaca juknisnya oke lah gitu ya dengan
10.000 sampai 15.000 ya dalam anggarannya gitu. Pangan lokal udah masuklah beberapa gitu. Tapi ketika masuk ke daerah, nah itu kan ada gastronomic alienation di mana artinya adalah perasaan terasing gitu terkait dengan makanan dan budayanya gitu. Biasanya anak-anak itu misalkan di Jawa Barat ya, makanannya itu kan ya gitu ya, pecel gitu ya, kemudian ada makanan-makanan fusionnya itu ayam teriyaki lah, apa gitu, black pepper, mereka udah makan yang kayak gitu. Datang dari Badan Gizi Nasional misalkan ya, ini nasi dengan cah buncis gitu. Itu bakalan ada gastronomic alienation gitu dan itu harus segera dievaluasi gitu dengan, mengganti standar menunya gitu, yang kekinian lah gitu, yang bisa diterima dengan, apa, cita rasa anak-anak gitu ya. Kalau misalkan targetnya anak SD ya, aduh anak SD itu emang beneran susah gitu. Saya merasakannya itu pada saat kuliah gizi dan, bekerja sebagai ahli gizi juga begitu. Kalau misalkan menghadapi pasien anak-anak gitu ya, harus dirayunya minta ampun gitu. Apalagi ini ya yang massal gitu. Belum lagi mereka tuh suka ngegosip kalau anak-anak ya, enak nggak tahunya ini." Nah, itu yang akan menjadi ribetnya nanti di sistem pangan gitu. Makanya, apakah sudah benar makan bergizi gratis itu konsepnya adalah makanan berat atau main course? Nggak mau diganti nih jadi snack aja gitu, buah potong gitu ya, atau smoothie gitu yang memang dia akan menaikkan kualitas tapi akan menghemat anggaran juga. Tapi dari sisi kalori atau kebutuhan energi mencukupi gitu kan. Sekarang udah banyak ya kayak misalkan muffin, kentang gitu ya, kentangnya kentang lokal kan itu akan sangat menarik untuk anak-anak gitu ya dan dari sisi gizinya kan cukup lengkap ya, kalau misalkan, bahan bakunya juga berkualitas. Nah kemudian yang paling saya takuti ya, karena ini kan urusan negara ya, ada fiscal food insecurity. Ini adalah ketidakmampuan finansial untuk memperoleh pangan yang cukup, termasuk membeli pangan lokal yang berkualitas. Karena beneran mahal pangan lokal berkualitas itu gitu. Belum lagi ada komodifikasi pangan dan budaya di mana harga yang harusnya murah bisa jadi mahal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Eee, Selebihnya kalau misalkan mau terhubung dengan saya bisa, kunjungi di sekretariat penelitian, bisa isi dulu formulirnya, takutnya saya nggak ada di situ gitu. Kemudian kalau misalkan mau bergabung bersama untuk fieldwork, kalau mau ini lokasi saya fieldwork ya di Gastrotourism Academy dan proyek saat ini adalah Gastroforestry Project. Itu adalah gastronomi dan agroforestry. Jadi saya membiasakan kembali untuk berwarna tani ya, kemudian, menyembuhkan kembali atau memulihkan kembali, sektor hulu gitu dan, mempromosikan lagi ke warga desa bahwa ya kita masih sanggup untuk berwarna tani gitu. Dan kita juga bisa bersaing, dalam sisi supply pangan ya, walaupun versinya wild food ya, ethno food gitu ya, nggak apa-apalah gini dulu gitu. Yang penting, dari sektor hulunya, lestari dulu. Nah, kemudian ada aktivitas ketertarikan riset dan tulisan bisa dibaca pada tautan-tautan yang sudah saya berikan dan kalau misalkan mau berkumpul di perkumpulan pemikir antropologis itu untuk publik ya. Jadi saya sering menuliskan hasil diskusi, hasil analisis dokumen-dokumen dari negara juga berupa kebijakan gitu ya, dipakai bahasa publik lah, bahasa tongkrongan gitu, bisa bergabung di situ dan media sosial juga bisa dilihat ya atau disimak banyak yang saya isi gitu dari sisi antropologisnya gitu, ekologi pangan terlebih ya, dan juga, perspektif gastronomi. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Reva. Menarik sekali ya ini dari sisi gastronomi dan antropologi pangannya. Eh, Mengulas sedikit bahasan Mbak Reva tadi dari yang pertama Mbak Reva mengangkat bagaimana ya makanan dari lokal gitu itu bisa bisa kini semakin disebarluaskan, salah satunya nasi ulam Betawi. Di sini yang tadinya bahan-bahannya ditanam di pekarangan, terus ditingkatkan, sekarang menjadi makanan yang mengangkat khasnya kebudayaan Betawi. Dan bahkan selalu disuguhkan dalam kegiatan-kegiatan kepariwisataan ya Kak ya. Lalu di sini Betul. Mbak Reva juga mengusung bagaimana mengintegrasikan isu pangan dalam kebijakan. Yang menurut saya ini juga penting sekali ya agar nanti kan disesuaikan karena selama ini kalau dari makanan-makanan yang ada di program MBG masih bisa dibilang nasi ya
karbonnya kebanyakan tuh nasi semua kalau kita lihat di berbagai daerah. Mungkin di Indonesia bagian timur ada juga ya mungkin yang jagung ya, cuma sepertinya saat ini belum termonitor. Nah, lalu ke depannya lagi bagaimana membangun fakta jalan tujuan pembangunan jangka panjang untuk pangan. Nantinya ini menjadi pengaruh utamaan pangan ya. Nah, harapannya juga nanti masukan-masukan dari masyarakat di tingkat lokal itu bisa menjadi usulan untuk pengambilan kebijakan pusat. Nah, juga sangat menarik tadi yang di-mention Kak Reva tentang gastronomy alienation, bagaimana nanti eh, MBG ini memang betul-betul aman untuk siswa yang mengkonsumsinya. Nah, satu lagi tadi yang disebutkan, apakah MBG ini harus selalu makanan berat ya? Benar juga sih ya Mbak ya. Apa sebenarnya cukup ya Betul. kalau Iya. menikmati dari snack aja asalkan bergizi atau mungkin dengan susu aja. Karena dari fiscal food security-nya memang cukup bermasalah dan rawan untuk ke depannya ya. Karena dari sisi anggaran nasional ini aja untuk setahun anggaran MBG ini menghabiskan 450 triliun. Jadi nggak kebayang gimana nih untuk tahun kedua, ketiga, dan seterusnya. Padahal kita berharap untuk program MBG ini bisa keberlanjutannya cukup panjang ya. Karena yang kita harapkan dari dampak MBG ini kan jangka panjang untuk peningkatan kualitas dari SDM generasi muda. Oke, teman-teman, di sini ya sudah selesai ya dua narasumber kita dan kita akan memasuki sesi tanya jawab. Udah banyak banget nih, jadi saya jadi bingung mau bacain yang pertanyaannya siapa dulu. Tetapi mudah-mudahan kita bisa mengalir dan cukup untuk seluruh pertanyaan ini bisa dijawab oleh para narasumber kita sampai di akhir sesi nanti. Baik, saya akan membacakan untuk pertanyaan yang pertama ini dari Kak Naufal dari CNN Indonesia. Oh ya, Mbak Reva dan Prof. Ali, ini sebagian besar peserta kita hari ini adalah kalangan jurnalis. Jadi harapannya memang ini bisa meningkatkan literasi kami soal hal ini. Dan ini juga harapannya bisa laporan-laporan yang diberikan oleh rekan-rekan jurnalis ini akan lebih berbobot karena mendapatkan asupan, bukan asupan pangan ya, tapi asupan pemahaman yang lebih baik dari kedua narasumber kita. Kita mulai ya dari penanya pertama, Kak Naufal, CNN Indonesia. Pemerintah sudah menetapkan harga gabah kering petani itu 6.500. Nyatanya di lapangan masih banyak beras petani dibeli dengan harga kurang dari 6.500, hampir di seluruh Indonesia termasuk di Pulau Jawa. Lantas, bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di tengah target Indonesia menuju ketahanan pangan? Kita mungkin membacakan untuk dua-dua dulu begitu ya, Prof. dan Mbak Repa. Apakah bisa disetujui dua penanya lalu dijawab dan kemudian kita lanjut penanya berikutnya lagi ya? Ya, Oke, satu lagi ya Prof. Izin bertanya kepada Prof. Ali, bagaimana tingkat kesadaran dan pengetahuan pihak catering yang bermitra dengan program MBG terhadap aspek keamanan pangan, baik saat mengolah, mengemas, maupun mendistribusikan. Mengapa pemerintah memilih pihak catering menjadi mitra utama? Mengapa tidak memberdayakan ibu-ibu kantin sama seperti di negara-negara maju? Baik, saya kasih kesempatan pertama dulu untuk Prof. Ali. Silakan, Prof. makasih Mbak Irma. Jadi kalau kita melihat problem harga gabah itu atau gabah kering giling ya, maka sebenarnya apa yang sudah ditetapkan pemerintah harga eceran tertinggi itu adalah harapannya untuk mensejahterakan petani. Tetapi problem yang dihadapi adalah ketika harga itu rendah itu bisa terjadi karena panen raya sehingga apa yang ditetapkan pemerintah tidak tercapai. Artinya petani menerima harga yang lebih murah karena suplainya terlalu tinggi. Dan ada lagi faktor lain yaitu Bulog tidak mampu menyerap panen raya yang sudah terjadi dengan harga yang sudah ditetapkan sendiri oleh pemerintah. Jadi problem ini, dua hal ini saya kira yang mendasari mengapa masyarakat tani akhirnya menjual dengan harga rendah ya,
Jadi kalau hukum supply demand itu adalah ketika supply-nya berlebihan, pasti harganya akan turun. Sebaliknya kalau demand-nya berlebihan, maka harga akan naik. Tetapi di sini penyangganya adalah Bulog yang ternyata ketika panen raya mungkin tidak mampu menyerap semua harga petani tadi. Nah, kemudian yang kedua, mengapa MBG itu kok tidak melibatkan ibu-ibu kantin? Saya kira yang sekarang dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, itu adalah salah satu model yang sekarang sedang diterapkan pada kurang lebih 600.000 sasaran. Ya, kita nggak tahu model-model yang lain nanti akan seperti apa. Sebenarnya SPPG itu salah satu unsur baiknya adalah sebenarnya dia bisa mengontrol aspek keamanan pangan terutama bisa dengan lebih baik. Karena di SPPG itu dipekerjakan juga sarjana-sarjana gizi yang menjadi pimpinan di SPPG. Sehingga aspek gizi dan aspek keamanan pangan menjadi perhatian. Dan setahu saya, ibu-ibu pemasak atau orang-orang yang memasak di SPPG itu sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan menu dan juga terkait dengan proses aspek keamanan pangan. Sehingga itu akan lebih banyak bisa dikontrol. Dulu pada saat kita menyelenggarakan PMTAS tahun 90-an sampai menjelang tahun 2000, itu semuanya dikerjakan oleh ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK itu masak di rumah sendiri. Dan itu mungkin tidak mempunyai kontrol sebagus ketika diterapkan di dalam SPPG. Sehingga pada saat itu pernah terjadi juga keracunan kacang hijau di Lampung ya. Dan itu bisa berakibat fatal kalau terkait dengan santan ya yang basi dan kemudian bisa berakibat pada sakit perut, muntah-muntah dan sebagainya. Jadi kita berharaplah model yang sekarang diterapkan pemerintah itu nanti kalau ada model tandingannya yang seperti apa yang akan diterapkan, karena bagaimanapun saya kira sebagian ibu-ibu kantin juga mengeluh ya, ketika dia mendapatkan program 5 hari, pasti jualannya akan berkurang. Gitu Mbak Irma. Ya, baik, Prof. Dari Kak Reva? Baik, ini permasalahan kita semua di sektor hulu nih, gitu. Jadi ya kita sefrekuensi lah untuk masalah gabah pergabahan ya. Jadi saya mengingat ada teori kebutuhan dasar dari para petani pegiat pangan gitu ya sampai ke konsumen juga terhadap harga gabah ini. Dari teori kebutuhan dasar ini makanan itu masih dipandang sebagai ya gitulah basic needs gitu untuk bertahan hidup gitu. Makanya gabah ini menjadi hal yang sangat diperdebatkan gitu ya, baik dari sisi harga, fungsi gitu ya. Itu kan kayak gitu kalau udah di pasar dan di hilir gitu ya. Jadi dari permasalahan gabah dalam ketahanan pangan, terlebih untuk melihat masa depan nih, ketika melihat penurunan produktivitas akibat perubahan iklim lah katakan itu ya, sekarang itu kan alasannya kayak gitu, keterbatasan lahan pertanian ini juga sangat menentukan harga gabah gitu dan kerusakan ekosistem. Nah, proses produksi gabah yang saya alami atau ketahui gitu ya, sering dipengaruhi oleh masalah-masalah serangan hama gitu ya. Para petani itu aduh kalau udah ada hama tuh belum ada mitigasinya yang pasti mematikan hama enggak gitu. Jadi justru oke, kita sekarang bakalan mengusir hama nih. Malah rusak yang sebelah sana gitu. Jadi multi efek gitu. Ini mau memberantas hama tapi yang sebelah sananya rusak gitu ya. Nah, itu problema di hulu seperti itu gitu dan ada beberapa penyakit-penyakit tanaman gitu. Itu harus ditanya ke orang-orang agronomi ya, saya nggak tahu tuh gimana penyelesaiannya gitu. Tapi ada berbagai cara-cara tradisional gitu jika ekosistemnya tidak rusak gitu. Sekarang kan masalahnya itu ekosistem tempat pangannya itu yang sering banyak bermasalah gitu sehingga hama itu sering menyerang gitu ya, belum waktunya ini udah ada hama gitu. Terus pengendalian mitigasinya juga para petani sekarang udah kewalahan gitu. Termasuk menggunakan metode pertanian tradisional yang kurang efisien tuh. Solusinya waktu itu pernah ada bukan penyuluh, iya penyuluh pertanian ya, tuh penyuluh pertanian tuh datang gitu ke para petani. Solusinya adalah penerapan teknologi pertanian yang canggih. Pas petani nanya harganya berapa, oh 200 juta, oh tidak jadi kami katanya gitu. Jadi udah jiper duluan itu sama sama harga solusi yang ditawarkan para penyuluh pertanian itu gitu, mana nggak bisa dicicil lagi. Kemudian kan kalau di desa-desa ya kalau pakai pertanian canggih itu bermasalah sama irigasi nantinya gitu yang harus pakai pompa
masalah hidrolisasi dan sebagainya. Juga ada varietas padi yang tahan iklim yang ekstrim, tapi itu harus berasnya maksudnya dari kelompok beras huma gitu, beras yang ditanam di hutan dulu baru nanti dipindahkan gitu. Nah, itu kan lebih tahan pada agroklimatologisnya gitu, secara catatan leluhur ya, kemudian catatan budaya, pengalaman etnografis juga seperti itu menjawabnya gitu. Dan ketika melihat penggunaan alat pertanian modern, pasti kan peningkatan sistem irigasi gitu. Nah, para petani itu nggak mau boncos sama keuangan di irigasi gitu. Nah, selain itu ada keberagaman sumber pangan yang meningkatkan distribusi gabah itu harus selalu eksis nyatanya ya. Tapi kan ketika kita melihat di lapangan, ini mana tumpang sari pakannya nggak pada ada gitu ya. Habis kemana gitu ya, hama tadi ya. Nah, itu juga merubah keseimbangan efisiensi itu untuk membantu mewujudkan ketahanan pangan yang lebih berkelanjutan. Nah, kemudian kalau misalkan mau ditelisik lagi, nih mau dikritisi si harga gabah itu, coba deh pakai teori simbolik. Yang saya ketahui itu ada makna simbolik yang terkandung dalam gabah itu gitu. Jadi si para petani itu kadang ya mereka juga berpolitik gitu. Kenapa harganya itu mereka teori-teori simbolik lah yang bisa ditelusuri dengan pertanyaan-pertanyaan mendalam gitu, khas-khas jurnalistik investigatif nih yang bisa kayak gini gitu. Mungkin dari saya itu ya pandangannya. Ya, baik, terima kasih Kak. Nah, waduh, ini harus agak sedikit bersabar ya, Prof. dan Kak Reva, karena pertanyaan ternyata ini banyak sekali ya. Oke, kita lanjut. Ini saya mau lengkapi sedikit dulu yang terkait dengan integrasi program MBG dengan pengolahan sampah ya. Nanti kita akan kelompokkan kembali. Nah, saya mau lompat dulu sedikit terkait dengan proyeksi pertumbuhan gizi ini. Pertanyaan dari Bang Arfan dari Freelance Global Voices IGNet. Prof. Ali, komparasi program MBG dengan beberapa negara lain tadi sudah Bapak uraikan. Apakah MBG saja sudah cukup memadai untuk memproyeksi pertumbuhan anak? Bagaimana dengan intervensi suplemen atau pil untuk akselerasi tinggi badan untuk anak seperti diterapkan Amerika? Ini program yang disetujui FDA pada 2021 untuk 10.000 anak-anak Amerika mengantisipasi penyakit ya. Apakah ini terkait dengan prevalensi kecukupan gizi juga atau hanya pertumbuhan tinggi badan? Apakah hanya satu atau harus dua kombinasi program yang mempengaruhi kecerdasan anak? Nah, untuk yang kedua, ini sepertinya lebih pas ke Kak Reva. Jadi pas satu-satu ya, Prof. dan Kak Reva. Ini dari Kak Dewi, dari The Conversation. Keanekaragaman hayati Indonesia sangat kaya dan banyak sekali pangan lokal yang bisa dimanfaatkan termasuk dalam program MBG. Tapi sistem pangan kita masih terus terjebak dengan hegemoni beras. Menurut analisis Bapak dan Ibu, pada praktiknya apa ya tantangan yang menyebabkan pemerintah belum juga melirik opsi diversifikasi tanaman dan pangan lokal? Dan langkah intervensi apa yang bisa kita lakukan? Pada Agustus tahun lalu, pemerintah sudah menerbitkan Perpres 81/2024 tentang percepatan keanekaragaman pangan berbasis potensi SDM, sumber daya lokal. Bagaimana pendapat Bapak Ibu terhadap implementasi aturan tersebut sejauh ini? Ini mungkin nanti tantangannya ketika kebutuhan MBG yang berkelanjutan dan dalam kuantiti yang besar ini akan menjadi tantangan ya ketika produksi yang ada di lokal itu apakah nantinya akan bisa mencukupi, tetapi ini kan nantinya memerlukan kebijakan juga untuk ke depannya. Silakan mungkin dari Kak Reva dulu. Maaf Kak, ini inti pertanyaannya apa ya? Oke Kak, yang untuk Kak Reva terkait dengan pertanyaan dari Kak Dewi soal keanekaragaman hayati Indonesia yang kaya tadi. Oh ya. Untuk memanfaatkan pangan lokalnya Kak. Baik. Nah, ketika saya menjadi endorser yang UNFCCC itu ya, dari tingkat global juga keanekaragaman itu udah menyusut kan ya, bahkan udah masuk ke red garis merah lah untuk beberapa komoditas, bahkan ada yang hilang punah gitu. Nah, salah satu upaya dari mereka itu adalah
bukan menerbitkan, apa ya, mengaktifkan kembali pertanian regeneratif gitu. Artinya pertanian yang ramah lingkungan, kemudian yang kembali lagi ke nilai-nilai budaya leluhur dan yang kayak gitu-gitu gitu. Nah, itu selalu berbenturan kalau di negara berkembang gitu ya, alias di Indonesia juga kan Global South ya, itu paling kontroversial lah kalau misalkan udah diadu mega biodiversitas dengan data-datanya gitu. Karena ketika bilang keanekaragaman pangan, orang Indonesia atau dari Global South kebanyakan ngejawabnya beras terus gitu, dan tidak ada praktik berkelanjutannya. Misalkan ketika kita ingin merubah gitu ya pola konsumsi nih, besok makannya kentang gitu untuk karbohidrat, lah kentangnya jauh lebih mahal dari beras, orang akan kembali lagi ke beras gitu. Kemudian kita juga ya, Indonesia itu sering terbentur oleh harga substitusi gitu yang tidak masuk di perencanaan budget pangannya gitu. Jadi saya juga pernah ketemu tuh FGD sama ibu-ibu, mereka harus mau makan kembali talas kan ya gitu, karena di sini banyak talas hutan gitu. Enggak, mereka tetap milih beras atau nasi gitu. Jadi ketika saya melihat program dari Badan Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan yang tentang diversifikasi ini, mana harga substitusinya gitu. Itu yang selalu diinginkan oleh konsumen. Misal di pikiran masyarakat itu, harga substitusi itu harus seperti harga alternatif gitu. Jadi kalau misalkan harga beras nih 1 kilonya udah 22.000 misalkan ya. Nah, harga alternatifnya misalkan yang kentang gitu ya, umbi, kemudian ada talas, itu harus bisa 5.000 per kilonya untuk dijadikan alternatif. Nah, kita belum bisa penyeimbangan kayak harga-harga pangan itu untuk mendukung diversifikasi. Dan ketika ada masuk ke pengolahan pangan ya, katakanlah itu food business ya, justru jauh lebih mahal ketika masuk ke seni kreatif, katakanlah itu diolah sama UMKM ya, justru nggak lebih terjangkau gitu. Nah, keterjangkauan akses pangan ini yang harus menjadikan kayak ini harus dipastikan punya solusinya gitu, terlebih dari kebijakan. Gak apa-apa deh subsidi itu UMKM. Jadi pada kebeli itu mereka ya, konsumen-konsumen kayak kita tuh pengen gitu makan pizza yang dibikin sama UMKM kan, itu dari pangan lokal gitu. Tapi pas ngelihat harganya 70.000, mendingan pizza cepat saji aja gitu 30.000 gitu. Nah, perspektif seperti itu yang sulit disadarkan kembali gitu oleh stakeholder, oleh program gitu. Kita akan kembali lagi mencari pangan yang betul-betul logis dari sisi harga ya, kemudian dari sisi rasa. Kalau misalkan udah nggak masalah harga tuh loncat ke rasa gitu. Masalah kualitas atau enggak, kayak kita membaca label gizi aja gitu, nggak sempat konsumen itu ngelihat ini ya pangan-pangan ultra food ya, atau ya makanan pabrikan tuh nggak ada waktu untuk membacanya. Nah, kemudian adakah solusi untuk mengembalikan lagi keanekaragaman pangan? Jadikan itu kebiasaan gitu. Kayak misalkan ada challenge apa, jangan jangan langsung tiba-tiba ayo kita ganti semua karbohidrat dari nasi ke kentang. Enggak, tapi challenge dulu lah. Tiap hari Jumat nih, tiap sarapan pagi kentang gitu. Tiap hari Jumat, itu konsisten tuh 1 tahun gitu. Karena perubahan perilaku itu kalau misalkan 90 hari ya, kata ilmu psikologi, itu nggak akan berubah gitu, akan balik lagi, apalagi banyak tantangan lingkungan. Ya aduh, itu udah susah sekali. Nah, makanya di situ juga harus ada pemberdayaan untuk kesadaran juga, ada edukasi, ada advokasi, minimal sosialisasi. Kalau misalkan masyarakat sekarang tuh udah nggak bisa diomongin kayak, ganti dong, jangan makan beras mulu. Enggak, mereka itu punya standar media sosial, punya standar tontonan, punya standar informasi gitu, punya standar gengsi. Nah, itu yang harus dibahas oleh para stakeholder gitu, untuk mengembalikan lagi nih keberagaman pangan. Kalau misalkan kita udah menerapkannya, terima kasih banyak gitu ya. Saya juga lagi nyobain sorghum nih, karena abis baca bukunya Pak Ahmad Arif nih tentang sorghum, karena kan di sini saya bisa mengaksesnya gitu ya, sorghum dari beberapa petani yang udah beralih gitu secara agroklimatologis tuh udah mulai menanam jagung, terlebih di yang dataran yang agak panas gitu. Mereka jauh lebih memilih sorghum gitu ya, walaupun di Tasikmalaya itu dingin, tapi sekarang udah gersang gitu, nggak sesejuk kayak dulu gitu ya. Dan ada benih-benih itu
mereka bawa dari teman-teman para petani gitu ya, yang pernah ke Indonesia Timur lah, kemudian dicoba di tanahnya Tasikmalaya, oh lumayan, oke gitu. Cuman belum tahu nih kesuburan keberlanjutannya itu bagaimana. Nah, ada yang udah panen itu saya beli gitu ya, tapi udah bentuknya tepung gitu, dan saya udah bikin kayak pempek dari tepung sorghum lah gitu bikinnya gitu, kemudian bikin cemilan-cemilan dari sorghum. Kendalanya adalah pembiasaan gitu sama adaptasi rasa gitu ya, karena kan biasanya pakai tepung tapioka gitu, ini tepung sorghum gitu, oh saya harus mulai gustratori saya gitu ya, daya kecap dan daya terima saya itu harus bagus gitu dari sisi penerimaan daya terima menunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari praktik sehari-hari ya. Ya, karena mungkin sudah sekian lama ya kita dicekokin dengan beras, makan nasi terus di atas di piring kita ya Kak ya. Jadi maka butuh waktu juga untuk mengembalikan keberagaman pangan ini dalam eh, sepiring makanan kita sehari-hari. Dan tentunya butuh kebijakan ya Kak ya, seperti yang tadi Kakak sebutkan bahwa mungkin memang perlu subsidi ya. Kayak sekarang singkong harganya sekilo itu di Lampung itu mau netapin harga 1.400 aja pengusahanya masih protes gitu, padahal hitungannya itu udah sangat murah sekali ya 1.400. Bahkan sekarang akhirnya kecolongan ternyata singkong kita sebagian juga datang dari impor. Ini benar-benar miris ya. Baik Prof, Iya. untuk berikutnya Prof silakan untuk mengomentari pertanyaan dari Bang Arfan dan Kak Dewi, mungkin bisa digabung sekalian Prof. Silakan Jadi Prof. kalau kita bicara tentang input utama untuk mendukung pertumbuhan seseorang, itu kuncinya adalah gizi yang berasal dari makanan, bukan gizi yang berasal dari suplemen. Nah, oleh karena itu, ini yang penting diperhatikan. Tetapi mengapa pemerintah Amerika sampai mengizinkan suplemen? Tapi itu kaitannya dengan penyakit-penyakit tertentu yang disebut dengan akondroplasia, di mana tulang rawan seseorang anak itu tidak bisa menjadi tulang yang keras. Sehingga anak itu secara komposisi tubuh mengalami hambatan pertumbuhan terutama di lengan dan tungkai. Dan kita menyebutnya seperti cebol, ya. Nah, itu mungkin harus diatasi dengan asupan suplemen-suplemen tertentu, ya. Dan itu merupakan kelainan genetik yang bisa diwariskan dari orang tua atau kelainan karena mutasi genetik. Sehingga kalau dilihat maka kemungkinan prevalensi atau kejadian akondroplasia itu mungkin 1 dari 15.000 kelahiran. Itu yang bisa terjadi. Jadi tetapi kalau saya berprinsip bahwa apa yang dilakukan pemerintah, pemberian makanan yang baik dan sebagainya, itu merupakan upaya-upaya yang bersifat general yang bisa dilakukan oleh pemerintah, tapi untuk kasus-kasus tertentu, maka mungkin nanti dokter anak atau dokter ahli pertumbuhan bisa menyampaikan kira-kira tablet atau suplemen seperti apa yang diperlukan. Nah, kemudian yang terkait dengan diversifikasi, sebenarnya pemerintah Kota Depok dulu mempunyai program One Day No Rice. Itu program di era wali kotanya Mahmudi Ismail, Nur Mahmudi Ismail. Kalau di Indonesia itu ada 500 kabupaten dan semua menerapkan One Day No Rice, maka itu kita akan menghemat jutaan ton dalam 1 tahun. Tetapi ternyata nggak ada yang niru itu. Dan ketika wali kota itu lengser, itu program dihapus. Ini program yang bagus, yang harusnya bisa diterapkan karena diversifikasi itu ya perlu ada pemaksaan sedikit lah. Kalau nggak dipaksa, gimana diversifikasi bisa dilakukan? Bisa. Kalau kita menjadi orang yang sejahtera, itu insya Allah kita menjadi orang yang bisa diversifikasi. Karena orang yang sejahtera itu makan daging lebih banyak, makan buah lebih banyak, makan sayur lebih banyak. Sehingga data statistik juga menunjukkan orang-orang yang sejahtera itu makan berasnya lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang tidak sejahtera. Nah, kemudian sebenarnya orang-orang yang tidak sejahtera ketika harga beras mahal, itu juga akan beralih ke singkong, ke ubi jalar, ke talus, dan sebagainya. Tetapi ketika mereka mau beralih ke produk yang lebih murah, datang raskin, rastra, beras miskin, beras untuk orang sejahtera, orang yang kurang sejahtera, yang harganya jauh lebih murah dibandingkan kalau kita membeli singkong atau ubi jalar. Nah, oleh karena itu saya kira pengenalan beras pada orang-orang miskin dan kemudian kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan, bahkan zaman Orde Baru itu, semua PNS mendapat jatah 10 kilogram per bulan per kepala di dalam anggota keluarganya.
dari Sabang sampai Merauke. Dan itu pasti pengenalan beras yang berlangsung secara kolosal di Indonesia yang sampai sekarang kita mengalami kesulitan meskipun sudah keluar Inpres tentang penganekaragaman pangan. Jadi kita hanya mengenal Inpres diversifikasi pangan itu ketika 17 Agustus ada lomba tumpeng non beras. Setelah itu kita lupa lagi. Jadi saya kira problem-problem diversifikasi pangan itu harus merupakan bagian dari edukasi dan harusnya ketika kita menerapkan MBG, makan bergizi gratis, itu konsumsi aneka ragam itu harus mulai dikenalkan, bukan hanya nasi nanti yang diperkenalkan, tapi juga pangan-pangan pokok yang lain. Demikian Mbak Irma. Baik, terima kasih Prof. Oke, kita lanjut. Berikutnya dari Kak Romansyah dari Banjar. Romansyah Banjar, jurnalis dari Zona Utara. Melihat pemaparannya, sejauh mana masyarakat mengetahui bahwa pangan lokal itu memiliki nilai gizi yang tinggi. Sebab pola makanan masyarakat kita itu yang memahami bahwa gizi yang baik terdapat di makanan yang modern. Dan itu hanya bisa terjangkau oleh masyarakat yang berpendapatan sedang dan tinggi hingga masyarakat yang miskin seakan dipaksa harus membeli pangan seperti itu meski tidak terpenuhi semuanya. Ini seperti tadi sudah sempat dipaparkan sebelumnya oleh narasumber kita, tapi nanti mungkin bisa dilengkapi lagi ya, Prof dan Kak Reva. Kita teruskan kembali. Saya Intan dari Kompas. Apa saja kendala yang mungkin ditemukan sehingga pangan lokal sulit diimplementasikan dalam program MBG? Apakah ada rekomendasi untuk memudahkan pemanfaatan pangan lokal dalam program MBG dengan tetap sesuai dengan selera masyarakat, terutama anak sekolah? Terakhir ini Prof, saya selipkan yang tadi dari pertanyaan Pak Irfan Syafari dari cakrawala.co, apakah urban farming seperti Buruan SAE di Bandung dan Kang Pisman pengelolaan sampah bisa diintegrasikan dengan program MBG? Jadi sayuran dan ikan dipasok dari urban farming sekitar sekolah dan sisa makanan dari MBG bisa dipilah jadi kompos. Apa syarat dan kendala kalau konsep sirkular ini diterapkan? So far ini pemanfaatan pengelolaan yang konsep sirkular seperti ini untuk program MBG sudah diterapkan di sejumlah daerah. Yang saya ketahui di DKI juga sudah berjalan dan juga di wilayah Jawa Timur dan mungkin juga di beberapa daerah sudah memanfaatkan, jadi sampah makanannya itu masuk ke bank sampah lalu diolah menjadi pupuk kompos dan ada juga pengelolaan untuk maggot itu ya. Tapi mungkin nanti dari Prof dan Kak Reva bisa memberikan insight lainnya. Silakan mungkin dari Prof dulu, Prof. Baik, jadi sebenarnya kalau saya melihat masyarakat sekarang tentu sudah semakin well educated dan kemampuan untuk mengakses informasi itu jauh lebih mudah. Karena banyak sekali informasi-informasi kandungan gizi yang sudah bisa disampaikan secara digital sehingga seseorang itu bisa dengan mudah mengetahui berapa kandungan gizi di dalam singkong, ubi jalar, di dalam cabai dan sebagainya itu mudah sekali. Nah, oleh karena itu yang penting adalah bahwa sebenarnya kita bisa menelaah makanan-makanan yang saya konsumsi itu sebenarnya kandungan gizinya berapa dan kira-kira bisa memenuhi berapa persen dari angka kecukupan gizi yang harus saya konsumsi. Bahkan dulu industri fast food semacam McD itu di dalam tray-nya kalau kita beli itu ada selembar kertas yang mengindikasikan burger yang saya makan berapa kalori, berapa protein, kemudian fried chicken-nya berapa kalori, berapa protein. Itu adalah merupakan bagian untuk mengedukasi konsumen untuk memahami kandungan gizi. Nah, kemudian kalau kita memahami pedoman gizi seimbang, salah satu pesan penting di situ adalah membiasakan label gizi di dalam makanan kemasan. Dan itu ada di dalam makanan kemasan itu, saya kalau makan misalnya minum susu UHT, kalsium yang masuk ke dalam tubuh saya berapa, kemudian proteinnya berapa, lemaknya berapa. Jadi pemahaman-pemahaman itu yang sebenarnya secara perlahan-lahan harus merupakan bagian dari nutrition awareness di kalangan masyarakat kita sendiri. Nah, kemudian tentang MBG dan pangan lokal, itu kalau kita memperhatikan skema MBG, pasti sudah sangat memikirkan tentang hal-hal lokal yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh MBG. Sekarang kalau satu SPPG itu memberikan 3.000 porsi makanan,
itu berapa kuintal jeruk yang dibutuhkan dalam satu hari saja, ya. Kemudian beras, sayuran dan sebagainya. Sehingga harusnya ketika demand diciptakan dalam bentuk MBG ini, serapan terhadap produk-produk lokal akan semakin meningkat. Apalagi nanti kalau SPBG-nya semakin banyak, itu pasti mungkin suatu wilayah bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan jeruk. Kalau wilayah itu tidak menghasilkan jeruk, maka harus dipilih pangan-pangan lain yang bisa dihasilkan. Misalnya pepaya itu relatif bisa ditumbuhkan di mana-mana sehingga demand terhadap pepaya itu nanti akan meningkat ketika SPBG-nya lebih banyak. Jadi harapannya tentu saja MBG ini sudah memperhatikan bagaimana pembinaan petani yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dengan penyuluh pertaniannya sehingga bisa memenuhi kebutuhan akan MBG. Urban farming tadi sudah disampaikan Mbak Irma sendiri, itu adalah UMKM yang nantinya tentu harusnya bisa bekerja sama dengan MBG ini. Intinya adalah MBG itu menciptakan pasar yang luar biasa dan itu harus ditangkap oleh potensi-potensi lokal untuk mensuplai kebutuhan pangan dan kemudian juga tentang food waste yang mungkin terjadi yang harus bisa dimanfaatkan untuk kompos dan sebagainya itu harus dilakukan. Saya tidak percaya kalau MBG itu tidak menghasilkan food waste, itu pasti ada terjadi ya karena masyarakat atau anak-anak sekolah itu kadang-kadang seleranya juga berbeda-beda setiap harinya ya sehingga food waste itu adalah sesuatu keniscayaan yang sangat mungkin terjadi di dalam program MBG. Demikian, Mbak. Oh, maaf. Baik, Mbak Reva, silakan jika mau menambahkan, Mbak. Baik, kendala dari kita tidak bisa mengkonsumsi pangan lokal yang sangat beragam gitu ya selain harga gitu. Ini adalah contoh snack-snack saya nih, ultra food semuanya dalam 1 minggu tuh ya. Ultra food banget. Ini jangankan saya sebagai orang dewasa yang udah paham label gizi gitu ya, tapi kan paling deket di warung gitu atau di minimarket. Apalagi anak sekolah, mereka tuh nggak akan bisa mempertimbangkan gitu ya secara SWOT gitu untuk memutuskan membeli ini atau mengkonsumsi makanan-makanan sesuai dengan preferensi atau referensinya gitu karena mereka terbatas. Nah, sedangkan edukasi gizi ke sekolah, baik edukasi gizi, edukasi pangan ya ke sekolah itu masih jarang gitu. Adapun yang masih dilakukan adalah ya kayak konseling-konseling kalau misalkan ada puskesmas doang gitu yang kunjungan ke sekolah gitu dan ya membahas tentang B2 SA ya beragam itu yang bergizi kemudian aman gitu. Nah, belum sampai tahap itu anak-anak sekolah itu. Nah, kemudian ketika saya melihat di MBG, kan targetnya itu nggak cuma anak sekolah ya, ternyata ada ibu hamil juga, ada ibu menyusui. Nah, itu bagaimana cara pembagiannya gitu. Kalau saya sih melihat dari sisi hulu yang sedang tidak baik-baik saja, lebih diprioritaskan saja MBG ini untuk anak sekolah usia berapa ya yang berhubungan dengan apa gejala-gejala stunting dan sebagainya gitu dengan prioritasnya misalkan harusnya anak sekolah aja nih SD kelas 1 semua rata gitu ya karena itu akan menghadapi program apa proses tumbuh kembang gitu daripada ada SMA lah ada anak SMA tuh mereka ada uang saku gitu cukup untuk beli makan gitu. Saya udah pernah survei itu ke anak-anak SMA. Uang sakunya itu lumayan di atas 15.000 sampai ada yang dikasih jajannya itu 75.000 gitu. Itu untuk di Kota Tasikmalaya ya. Bahkan ada yang 130.000, ada yang 200.000 bahkan gitu. Bahkan anak SMA tuh ketika makan ya udah maunya nongkrong di all you can eat, you know, gitu terus di ya gitu ya kan sekarang kan hitsnya gitu. Nah ketika dikasih program makan siang gratis mereka tuh kayak ini harus habis gitu. Ada pertanggungjawaban beban juga. Tapi kalau kita fokuskan gitu ya untuk anak SD gitu, untuk anak PAUD gitu kan dibersamai gitu sama orang tuanya gitu. Nah kita bisa fokus tuh anggarannya ke situ gitu dan penggunaan budget juga bisa langsung naik gitu, nggak cuma 10 sampai 15.000. Kita beranikan saja 50.000, tapi mantap itu untuk main course. Di situ akan banyak tuh pangan-pangan lokal yang berkualitas. Tapi memang yang akan menerimanya sedikit karena sudah segmentatif gitu, cukup anak sekolah kelas 1 SD saja gitu ya se-Indonesia. Itu kayaknya akan lebih adem dan harga pangan juga ya kalau misalkan dipakai untuk program gizi kan ya kita tuh rebutan gitu. Nggak cuma sama pangan, tapi dengan pakan gitu. Pakan juga sekarang harus yang berkualitas. Saya rebutan ini
wortel sama ini apa kuda gitu. Jadi adik saya itu berkuda gitu dan dia juga beli wortel gitu. Padahal itu wortel untuk dibikin capcay gitu ya. Sebegitunya gitu yang terjadi di lapangan tentang transaksi pangan gitu, kemudian suplai pangan gitu. Nah, kemudian apa sih solusinya gitu untuk yang makan bergizi gratis ini jika mau mempertahankan pangan lokalnya? Yang pertama, menurut saya kembalilah ke bioregion gitu. Kemudian dilihat trennya gitu. Kemudian sesekali tuh ada evaluasi organoleptiknya gitu. Tanyalah anak-anak yang sudah mencoba MBG ini gitu. Terus tanya preferensinya sama referensinya. Ketika saya nanya ke anak kecil yang udah dapat MBG gitu, suka nggak sama makanannya? Misalkan ya waktu itu dikasihnya ayam serundeng gitu karena digoreng kan ya, nah, dingin gitu. Enggak, maunya ini kayak takoyaki gitu. Ya ada referensi jajanan-jajanan mereka gitu. Tapi kita kan udah punya nih, kalau ahli gizi ya, punya resep bergizi gitu ya. Nah itu yang digunakan gitu. Dan tidak ada salahnya sih kita merombak kembali gitu ya, bukan main course gitu. Kembali kan kita tuh ada snack, kemudian ada makanan sepinggan gitu. Kalau main course tuh beneran nggak akan cukup 10.000 sampai 15.000. Saya udah tanya di 3 catering yang standarisasi ya bagus gitu di lokasi sini, nggak ada yang mau menerima 10 sampai 15.000, minimal 35.000 tuh udah oke lah gitu, udah display udah mantep gitu ya, biasa dilakukan gitu dan biasa laku. Tapi kalau 10 sampai 15.000 mereka tuh menolak, paling mereka menawarkan kayak nggak apa-apa ya muffin aja gitu, atau nggak apa-apa ya cuman risol sosis Solo yang kayak gitu-gitu untuk lebih ke snack gitu. Tapi mereka bisa membuat untuk yang tradisionalnya gitu. Kalau mau misalkan mau makanan sepinggan gitu, ya udah deh lontong, tapi lontongnya enak banget gitu, atau bacang itu kan enak ya, satu tapi dia itu kenyang gitu. Kan banyak tuh makanan-makanan tradisional ya yang memang anak-anak tuh masih suka gitu, karena itu jadi comfort food karena ibunya atau orang tuanya juga menikmatinya gitu. Nah, yang kecenderungan di sini adalah rantai pasok nih. Jangan sampai makanan bergizi gratis ini dia memenuhi hilirisasi anak-anak sekolah, tapi kita para pekerja gitu ya, kemudian para kepala rumah tangga itu tidak bisa mendapatkan pangan-pangan berkualitas, bahkan harga pangannya jadi mahal. Nah, itu juga akan menimbulkan efek masalah gizi dewasa lagi gitu. Udah mah dewasa gitu, ada encok yang kayak gitu kan 30 plus udah mulai kerasa tuh gitu kalau misalkan nggak pola hidup sehat gitu. Nah, jangan sampai menambah karena kekurangan gizi lagi. Berarti indeks kelaparan di usia dewasa juga karena tidak adanya pasokan pangan yang berkualitas itu juga berbahaya. Nah, solusinya memang seperti itu, disegmentatifkan lagi, dilebih prioritaskan lagi gitu. Kalau misalkan, nah itu untuk menjaga biar fiskal food insecurity-nya nggak boncos gitu. Tapi makanannya tetap adil gitu, karena kita kan harus menuju ke keberlanjutan pangan yang adil gitu ya, apalagi ada konsepnya ketahanan pangan kan harus ada kesejahteraan gitu. Dan yang paling bagus itu negara kalau misalkan udah mengaku agraris, ada metode yang seluruh dunia itu gunakan gitu ya, terlebih di negara-negara maju, Norwegia biasanya yang udah duluan. Plentiful food, saya ada tuh tulisannya di Kompasiana tentang plentiful food. Plentiful food itu adalah pangan berlimpah gitu. Nah, itu pemerintah membenahi atau meregenerasi dari sektor hulunya juga. Sama kayak Vietnam tuh ngebenerin food security-nya dari sektor hulu. Jadi regeneratif ke bawahnya gitu sampai ke hilir. Itu pantesan pangan-pangannya murah dan berani ekspor gitu ya. Nah, kita juga bisa nih mencontoh karena kita tuh sangat amat potensial dari sisi hulu. Kita itu hanya sulit di birokrasi gitu ya, menurut analisis dokumen-dokumen dan yang ada saat ini gitu ya. Kita harus kritis juga gitu terhadap hal tersebut karena dampaknya emang ke semua gitu. Jangan semua kena gara-gara program yang memang terlalu hilirisasi gitu ya, dan tidak terlalu mempedulikan sektor hulunya gitu. Itu juga akan timpang nantinya gitu. Saya sudah pernah merasakan ya studi etnografi di slum area itu, aduh rebutan sekali itu antara subsidi pangan gitu ya, karena dikasihnya gitu makanan jadi gitu. Beda dengan pemberdayaan. Kalau misalkan pemberdayaan itu ada kayak
gairah tuh orang-orang tuh pengen bertani gitu, pengen dapat uangnya itu dari hasil usahanya dulu gitu, masyarakat tuh harus kayak gitu. Jadi kayak mereka tuh mendapatkan apa ya, apresiasi sebagai manusia, wah digaji ya gitu, padat karya gitu. Beda sama yang aduh mana ya ini datang-datang gitu udah lapar tapi kerja enggak, itu enggak kontributif untuk satu sektor apapun. Nah, jangan sampai memanjakan seperti itu. Nanti kayak Irlandia ya surplus pangan semua gitu. Tapi lesu ininya apa sektor-sektor yang lainnya gitu. Nah, jangan sampai Indonesia itu masuk ke trap atau jebakan-jebakan politis atau jebakan-jebakan seperti itu gitu. Saya berharap semuanya sejahtera juga gitu dan kita bisa stabil dalam berbagai sektor gitu dan saling mendukung juga. Walaupun berbeda pandangan, berbeda politik, tapi kita masih punya tujuan yang sama untuk mensejahterakan Indonesia dari sektor pangannya dulu gitu, karena itu yang paling vital. Gitu. Terima kasih. Ya, menarik sekali, Mbak. Tadi nyebut-nyebut bacang, saya jadi kangen soalnya udah bertahun-tahun nggak makan bacang. Oke, Prof, Kak Revai, masih ada 2 penanya terakhir. Salam kenal, saya Uci dari Detik. Liputan pertama uji coba program MBG, banyak siswa yang mengomentari soal rasa dan ditemukan ada mie juga di menu makan. Dan juga ada kasus penghapusan video oleh pihak MBG ketika wartawan meliput kondisi dapur yang berantakan di SPP MBG Lombok Timur NTB. Nah, ini sebagian di beberapa lokasi juga pelaksananya juga nggak mau ini ya tertutup ke media untuk menunjukkan dapurnya seperti apa gitu, media yang mau lihat situasi dapurnya itu. Lalu pertanyaan kedua, saya Romansyah Banjar dari zonautara.com. Ingin bertanya, pangan lokal mulai redup petaninya. Mungkin selain dari degradasi tanahnya, ada juga ekonomi dari petani pangan lokal itu menurun ataupun tidak pasti harganya, faktor harga ya. Kira-kira apa solusinya? Mungkin dari Prof. Ali dulu, Prof. Mau menanggapi kedua pertanyaan ini? Ya, Setelah itu. baik, terima kasih. Jadi sebenarnya dulu ketika PMTAS diselenggarakan, itu juga dasar yang ingin dibangun adalah penggunaan pangan lokal. Sehingga pangan-pangan import, termasuk mie, itu dengan jelas dilarang. Ya. Jadi oleh karena itu ketika MBG itu dilaksanakan dengan semangat menghidupkan pangan lokal, harusnya produk-produk import ya yang berbahan terigu itu kalau sebagai tambahan saja mungkin tidak apa-apa, tapi bukan sebagai yang utama. Dan ini menjadi sangat penting kalau kita memang berpihak pada pembangunan ekonomi lokal. Nah, kemudian tentang ketertutupan BGN terhadap dapur SPPG. Saya tidak tahu kalau ketertutupan itu apakah dalam rangka mengantisipasi keamanan pangan, sehingga tidak setiap orang masuk ke dalam dapur yang itu dapurnya sudah dibikin sangat higienis di beberapa tempat ya. Paling tidak di Bogor itu kelihatan higienis ya. Semua menggunakan tudung saji, kemudian memakai seragam yang sangat baik, sehingga pemasak-pemasak itu juga dari aspek keamanan pangan sebenarnya sudah mempersiapkan diri. Nah, kalau terjadi apa yang ditemukan tadi, misalnya dapurnya rada berantakan, ya, ini kasus-kasus yang tentu perlu disadari. Jadi sebenarnya ketika sosialisasi melalui media itu dilakukan dan masyarakat bisa melihat betapa bersihnya dapur SPPG, maka itu akan menumbuhkan keyakinan pada masyarakat bahwa saya nggak perlu khawatir tentang keamanan pangan, makanan bergizi gratis, karena di berbagai media massa itu disampaikan betapa higienitasnya terjamin ya dari SPPG yang ada. Ini menurut saya ada untungnya ketika sosialisasi melalui media massa SPPG itu seperti apa. Tetapi ketika dibuat tertutup malah menimbulkan was-was nih, kira-kira ada apa sih di dalamnya ya. Oleh karena itu ya pemberian izin terhadap exposure SPPG itu diatur supaya tidak juga menimbulkan masalah keamanan pangan. Nah, kemudian pangan lokal yang boleh dikatakan semakin redup, itu kan mungkin, apakah bisa mendengar, Mbak? Bisa ya? Bisa, Ap- Ya, apakah makan pangan lokal itu semakin redup? Ya, kalau kita lihat, saya kira pembinaan petani sekarang ini yang terkait dengan bagaimana
mengendorse pangan lokal itu mungkin kurang di kalangan penyuluh pertanian, ya, sehingga fokus utama adalah pada beras, beras, beras. Nah, oleh karena itu yang menyebabkan petani menjadi ogah-ogahan nih untuk juga menanam pangan lokal. Ya, apalagi kemudian demand-nya juga tidak terlalu banyak. Dan oleh karena itu ini yang menjadi strategi Kementerian Pertanian, ya, yang menjadi apa ya, orang-orang yang sangat bertanggung jawab di level produsen, yaitu petani. Ya, dengan demikian petani itu intinya adalah saya kalau nanam apapun itu harus bisa meningkatkan income saya dan saya harus menjadi orang yang sejahtera. Kalau itu tidak terpenuhi, maka dia akan berpikir apa makanan atau pangan yang akan saya tanam supaya menghasilkan keuntungan bagi saya, dan itu bisa kemudian meninggalkan pangan-pangan lokal yang selama ini harusnya ditekuni oleh mereka. Jadi kita sama-sama melihat bahwa pangan lokal itu seperti hidup segan mati tak maulah untuk bisa diperoleh, ya, sehingga mungkin MBG ini juga akan kesulitan ya ketika akan mengandalkan diri pada pangan-pangan lokal, apalagi kalau bicara diversifikasi pangan pokok. Demikian Mbak Irma, terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, sepertinya sudah selesai semua, terjawab seluruh pertanyaannya. Iya, iya. Baik, terima kasih banyak, Prof. dan Mbak Reva. Pas sekali, sekarang sudah jam 12:01. Sedikit saya resumkan dari hasil diskusi kita hari ini, bahwa program makan bergizi gratis ini merupakan satu program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia, mengingat saat ini masih banyak generasi muda, anak-anak yang dalam kondisi kekurangan gizi, sehingga program ini memang perlu kita dorong, tetapi kita tahu persis bahwa program ini masih menuai sejumlah tantangan, sehingga memerlukan sejumlah pengembangan, perbaikan, masukan-masukan, dan inovasi agar nantinya bisa sesuai dengan kebutuhan untuk gizi anak, dan juga terutama menghidupkan pangan lokal, mengingat keberagaman yang sangat besar di negeri kita ini. Harapannya kekuatan Indonesia yang memiliki pangan lokal yang sangat beragam ini bisa saling mendorong gitu, berdampak juga pada kesejahteraan petaninya. Dan nantinya kita berharap juga bahwa isu pangan lokal ini bisa masuk dalam kebijakan nasional ke depan. Baik, kira-kira seperti itu teman-teman, mudah-mudahan ini cukup memberi pencerahan untuk kita hari ini. Dan kita akan sesi foto bersama dulu dipandu oleh Kak Reza. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, silakan Kak Reza. Ya, mungkin videonya bisa dibuka dulu supaya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, sudah ya Kak Reza. Nah, untuk berapa pertanyaan hari ini ya Kak Reza ya? 12 ya? Masih tadi ada 7 atau 8 gitu. Mungkin ada Oke. yang nggak masuk ke saya, nggak masuk di chat Oke, kita dari akan 7 orang. untuk penanya hari ini kita akan memberikan souvenir berupa kaos ya Kak ya. Iya, kau sama tote bag dari SISJ. Yeay. Ya, mudah-mudahan ke depan kita akan ada diskusi-diskusi lainnya yang bisa untuk menambah bekal untuk teman-teman media ya. Teman-teman juga bisa visit ke website kita di SISJ. Nanti bisa di-share Kak Reza untuk webnya. Boleh juga bergabung untuk teman-teman yang belum bergabung di SISJ. Nah, itu dia ya, sisjindonesia.org. Bergabung ya teman-teman untuk yang belum. Nanti kita akan masukkan juga di grup WhatsApp. Di situ adalah tempat berkumpulnya para jurnalis sains dan juga para
peneliti dan saintis, sehingga diharapkan isu-isu sains itu bisa terus berkembang dan teman-teman media, para jurnalis bisa semakin kritis dalam memahami persoalan-persoalan di seputar isu sains. Oke, perlu kita beri kesempatan untuk Bang Anas untuk menutup pertemuan kita pada siang ini. Saya persilakan, Bang Anas. Ya, terima kasih Mbak Irma, terima kasih Prof. Ali, terima kasih Bu Repa atas waktunya, terima kasih juga untuk rekan-rekan semua yang sudah